Selamat malam semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami adalah ciptaan-Mu yang Tuhan berikan begitu banyak anugerah. Dan terutama anugerah yang paling limpah yang kami dapatkan adalah dapat mengenal Tuhan kami. Lebih dari itu, kami bahkan dikenal oleh Tuhan kami dan diselamatkan oleh karena cinta kasih dan anugerah yang besar yang Tuhan rela berikan. Kami sungguh bersyukur menjadi umat pilihan-Mu, sebab kami tahu tidak layaknya kami dan kami tahu tidak seharusnya kami dimiliki oleh Tuhan dan dicintai. Namun Tuhan rela memiliki dan mencintai kami dengan pengorbanan Kristus Juru Selamat kami. Kami rindu Tuhan terus memperlengkapi kami, memberikan kami kelimpahan firman, memberikan kami pengertian yang membawa kami makin mengagumi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dalam sesi kami pada hari ini, biarlah kebenaran-Mu Tuhan nyatakan dan pikiran kami dicerahkan, disegarkan oleh Tuhan kami yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema kita adalah teologi dan teknologi. Dan saya mesti kasih disclaimer di awal ya, apa yang akan kita bahas supaya kalau saudara punya ekspektasi ternyata beda, ya masih ada kesempatan untuk cari makan di luar daripada ikut seminar kalau beda pengharapan. Nah, saya tentu tidak akan membahas tentang teknologi dengan terlalu dalam karena bukan bidang saya. Namun yang saya mau tawarkan kepada saudara hari ini adalah bahwa teologi itu sebenarnya jadi prinsip penting untuk pengembangan apapun termasuk teknologi. Nah, harap ini jadi tema yang kita sama-sama mau pikirkan. Jadi bagaimana teologi berkait dengan perkembangan teknologi. Bagaimana teknologi tidak mungkin dikembangkan kecuali landasan teologi dipahami dengan tepat. Apakah berarti orang tidak kenal Tuhan atau tidak berteologi tidak bisa kembangkan teknologi? Tentu bisa. Tetapi ada bagian yang tidak mungkin mereka bisa cover. Bagian itu adalah pengertian kenapa teknologi bisa masuk ke dalam totalitas dari kehidupan manusia. Di mana tempatnya? Ini jadi problem sebenarnya dari orang yang tidak kenal Tuhan. Karena mereka bisa punya aspek hidup yang kaya dan limpah di dalam berbagai hal. Tetapi mereka tidak tahu yang menyatukan itu apa. Ini sebenarnya pertanyaan kuno ya, dari dulu orang Yunani klasik, bahkan sebelum klasik ya, dari pre-Sokrates kalau kita lihat sejarah dari Yunani, pikiran Yunani. Dari awal orang-orang sebelum Sokrates, mungkin di abad ke-6 atau abad ke-7 sebelum Masehi, mereka sudah berpikir tentang apa sih hal utama yang menyatukan semua. Apa yang bikin semuanya itu jadi satu. Kita ini banyak aspek dalam kehidupan. Kita bisa ada bagian studinya, ada bagian kerja, ada bagian keluarga, ada bagian belajar, ada bagian bersentuhan dengan teknologi, ada banyak sekali bagian dalam hidup kita. Apa yang menyatukannya? Sama dengan pertanyaan, ada banyak sekali hal di dunia ini, lalu apa yang menyatukan? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang mereka coba jawab. Oh, yang menyatukan adalah zat yang paling utama. Misalnya ada seorang namanya Thales bilang, yang menyatukan semua ini air. Dan seterusnya, kita nggak bahas itu. Nah, jadi orang memang ingin tahu sebenarnya hidup saya yang ada banyak aspek ini disatukan oleh apa ya? Apa yang menyatukan? Dan kita nggak bisa cuma berspekulasi bilang, oh kita disatukan oleh apa begitu. Misalnya kita disatukan oleh roh yang besar yang menyatukan kita semua, atau kita ini adalah bagian dari alam. Sekarang kan ada tren mengganti kata Tuhan dengan alam. Alam sudah mengatur segalanya. Mungkin saudara tahu juga siapa pejabat yang suka ngomong alam. Kenapa nggak ngomong Allah aja ya, lebih gampang. Nah, intinya adalah kita berusaha memahami apa yang menyatukan, tapi pemahaman itu nggak tentu fruitful. Dalam arti gini, yang kita ngerti nggak tentu membawa kita makin berlimpah sebagai manusia. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita tidak akan makin berlimpah sebagai manusia. Di dalam Injil Yohanes misalnya, Tuhan Yesus kan mengatakan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kamu. The truth will set you free. Membebaskan dari apa? Nah, konteks di Yohanes adalah perbudakan di Keluaran. Orang Israel itu dibebaskan dari status budak. Kamu tadinya budak, sekarang kamu bebas. Dan apa yang terjadi pada orang yang bebas? Dia sekarang tidak lagi jadi hamba. Kalau dia kerja, dia bukan kerja karena dia hamba. Dia kerja karena dia mencintai. Ini kan beda ya. Orang kerja karena jadi budak dengan orang kerja karena kasih lain. Seorang ibu rawat anak karena cinta kasih, bukan karena dipaksa anak. Kelihatannya diperbudak sama anak sih, tapi dia rela melakukan, maka dia bebas. Demikian juga dengan manusia ya, kalau kita, dengan orang Israel, kalau mereka melayani orang Mesir, mereka budak, karena mereka melayani Mesir yang tidak mencintai mereka. Tapi kalau mereka melayani Tuhan, mereka bebas, karena mereka melayani Tuhan yang mencintai mereka, dan yang mereka cintai.
Nah, karena mereka mencintai Tuhan, maka mereka rela mengerjakan pekerjaan mereka untuk Tuhan. Jadi kebenaran yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kalau kamu kenal siapa Tuhan, kalau kamu mengenal siapa Kristus, kamu akan kenal cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan membuat kamu menjalankan kewajibanmu dengan cinta kasih. The truth will set you free. Karena kamu mengenal Tuhan, maka seluruh hidupmu diarahkan di dalam faktor yang menyenangkan itu, yaitu bahwa kamu sekarang jalankan hidup sebagai seorang yang mencintai. Seorang teolog ya, atau dia filsuf juga dari Kanada, namanya James Smith. Dia mengatakan bahwa manusia, diambilin dari Agustinus tentunya, manusia adalah makhluk yang mencintai. Kita tahu kan definisi manusia itu ada banyak. Manusia adalah makhluk yang berpikir, ada yang bilang manusia adalah makhluk yang bermain, manusia adalah makhluk yang beribadah. Tapi Smith menawarkan manusia adalah makhluk yang mencintai. Kita paling banyak di drive itu oleh cinta kasih. Hal yang kita kerjakan, paling banyak kita kerjakan karena kita suka. Nah, karena kita senang, kita kerjakan. Nah, maka siapa yang mau bebas, berarti dia mengerjakan hal-hal yang wajib dalam hidupnya dengan rela. Dia suka kerjakan, dan ini kan membebaskan. Saudara, kalau kerjakan hal yang saudara suka, saudara tidak rasa sedang dipaksa. Saya ingat waktu masih kuliah ada teman yang sindir-sindir saya ya, karena saya mau jadi hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta, dulu belum pendeta, masuk sekolah teologi pun belum. Cuma ini derita orang yang ngaku dia mau masuk STT, langsung dipanggil pendeta, belum apa-apa. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Doakan apa? Doakan supaya apa yang saya kerjakan juga apa yang saya senangi. Itu bikin hidup saya senang seumur hidup. Kalau kewajibanku dan kesenanganku nyatu, satu, ini akan bikin saya senang. Saudara maafkan kalau logat saya kurang cocok dengan Surabaya ya, saya ketularan logat Jakarta, saya coba logat Sunda juga nggak bisa, jadi ya apa boleh buat, nikmatilah. Nah dia bilang tolong doakan saya mau jadi orang yang mengerjakan kewajiban sebagai hobi, sebagai kesenangan. Wah itu senang sekali ya, kalau saya kerjakan tugas saya karena saya senang. Ini kebebasan, dan itu betul, Yohanes mengatakan demikian. Kamu akan bebas kalau kamu tahu Tuhan mencintai kamu dan kamu mengerjakan hidupmu dengan dorongan cinta kasih. Nah ini balik kepada pengertian kita kan, prinsip atau pengertian ternyata bisa merubah banyak hal. Pengertian bisa bikin hidup kita berubah total. Pengertian yang benar, Yesus bilang harusnya membuat kamu bebas. Nah maka saudara bisa belajar banyak fakta, belajar ilmu pengetahuan, dapat pengertian. Dan saudara mungkin akan menemukan banyak versi dari pengertian. Apapun kayaknya ada versi ya, saudara belajar sains ada versi ini, versi itu, saudara belajar teologi juga ada versinya. Lalu kebenarannya apa ya? Bagaimana saya tahu kalau yang saya tahu itu benar? Gimana saya bisa tahu kalau yang saya percaya itu kebenaran? Yesus menawarkan salah satu cara untuk tahu adalah bahwa kebenaran itu selalu membebaskan kamu. Dengan pengertian lain, apa yang saudara ketahui kalau itu benar akan membuat kemanusiaan saudara makin berlimpah. Ini tema yang di dalam etika disebut human flourishing. Tahu dari mana kalau yang kamu tahu itu benar? Ya kamu akan jadi makin berlimpah. Nah biasanya kita lepaskan loh kebenaran dengan kemerdekaan atau dengan kelimpahan hidup menjadi manusia. Kita pikir kebenaran itu benar meskipun kita nggak suka. Benar itu benar meskipun kamu nggak suka. Kalau di Amerika itu ada pembela politik kanan yang orang Yahudi ya, Ben Shapiro. Dia terkenal dengan perkataan truth doesn't care about your feelings gitu ya. Pokoknya kebenaran nggak peduli perasaanmu. Oh, saudara nggak suka politik ya, saudara lebih suka gereja dan kerohanian. Oke. Kebenaran akan dia bilang kebenaran nggak peduli perasaanmu. Ya di satu sisi benar sih, saudara suka nggak suka, benar itu benar, fakta itu fakta. Tapi di sisi lain, fakta yang benar dari Tuhan, kalau kita pahami dengan tuntas, itu akan memerdekakan kita loh. Itu akan membuat kita mencapai kelimpahan menjadi manusia, human flourishing. Maka kalau kita mau cari tahu tentang hidup, kita perlu unifying factor tadi. Kita perlu tahu apa sih yang menyatukan segala aspek hidup saya. Yang bikin satu semua pengalaman saya, semua bagian hidup saya, semua bidang saya. Yang menyatukan itu apa ya? Nah Alkitab mengatakan yang menyatukan itu Tuhan. Karena dari awal kitab suci sudah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong dan seterusnya. Jadi Allah adalah yang mencipta segala sesuatu. Nah itu sebabnya bijaksana yang total ini dirumuskan oleh seorang teolog namanya John Calvin. Saudara tentu pernah kenal nama ini kan, disebut paling tidak 1 atau 2 kali gitu ya. Kalau saudara bilang saya belum pernah kenal, maka saya mengkhawatirkan mimbar ini kutipnya siapa ya.
Nah, tentu saudara tahu ya John Calvin. John Calvin tulis Institutes of Christian Religion, dan di bagian awal dia langsung bicara seperti ini. Hampir semua, sebenarnya kalau versi bahasa Prancis itu bukan bilang hampir semua, bahasa Latin bilang hampir semua. Saudara jangan terlalu kagum, saya nggak ngerti Prancis dan Latin. Ini kata orang aja gitu ya, saya cuma ikutin kata mereka. Nah, Calvin tulis dalam bahasa Latin, dia mengatakan dalam bahasa Latin buku itu, hampir semua pengetahuan kita, tapi bahasa Prancisnya mengatakan semua. Jadi Calvin bilang semua yang kita tahu itu ada dua prinsip paling utama. Dari apapun yang kamu tahu, dari apapun yang kamu pelajari, dari apapun yang kamu pegang, dari apapun yang kamu imani, dua hal paling utama. Apa itu? Yaitu mengenal diriku dan mengenal Tuhan. Mengenal diri kami dan mengenal Tuhan. Atau ya lebih dulu dia sebut mengenal Tuhan ya. Knowing God, mengenal Allah, dan mengenal diri kami. Mengenal diri kami di dalam komunitas, di dalam gereja sebenarnya. Jadi mengenal Tuhan dan mengenal diri, ini prinsip yang menyatukan. Dan ini merupakan bijaksana yang penting, karena Calvin menempatkan manusia bersama dengan Tuhan sebagai prinsip utama. Di dalam tradisi abad pertengahan, Tuhan yang utama, manusia seperti nothing. Manusia melebur ke dalam Tuhan. Calvin punya keberanian untuk mengangkat tema manusia sebagai tema yang layak disejajarkan dengan tema Tuhan. Nah, mungkin kalau saudara dengar ini, saudara merasa, loh kok gitu sih? Manusia harusnya lebih rendah dari Tuhan, Tuhan itu harusnya lebih tinggi. Tapi Calvin menemukan bahwa kita nggak mungkin kenal Tuhan tanpa manusia. Manusia memang rendah, tetapi Tuhan memilih untuk menyatakan diri lewat manusia. Maka Calvin ini memberikan penerobosan dari sejarah manusia berpikir di dalam gereja, karena awalnya manusia menganggap Tuhan segalanya dan manusia nothing. Calvin yang mengatakan Tuhan segalanya dan Tuhan bisa diketahui lewat manusia. Calvin kasih banyak argumen, misalnya, saudara tahu bagaimana Tuhan menyatakan diri? Cara Tuhan menyatakan diri yang paling sempurna, itu cara apa? Kalau saya tanya, Vikaris Amin, kok ada ujian sih Pak? Kita kasih pilihan ganda lah ya, supaya nggak terlalu meribut. Tuhan menyatakan diri paling sempurna itu lewat apa? A, lewat Tuhan menyatakan diri dari sorga. B, lewat Jimmy Pardede. Oke, B kita hapus. B, lewat alam. Atau C, lewat Kristus. Yang mana? C, ya kalau ini salah memang keterlaluan sih. Jadi Tuhan menyatakan diri paling utama, paling tinggi itu lewat Kristus. Nah, Calvin kasih pertanyaan yang cukup menohok. Kalau kita nggak mikir, kita nggak tahu. Orang Kristen banyak yang nggak suka mikir sih ya. Semoga bukan saudara lah ya. Calvin bertanya pertanyaan yang sangat menusuk. Dia mengatakan, kenapa Kristus ya? Apakah ada kaitan karena inkarnasi atau enggak? Dalam pengertian gini, Kristus kan sang firman. Dari kekal sampai kekal dia firman. Kalau Calvin mengatakan Allah menyatakan diri paling sempurna lewat firman, selesai. Tapi kenapa harus Kristus? Calvin mengatakan karena ada inkarnasi. Kenapa inkarnasi penting? Karena Yesus jadi manusia. Jadi Calvin mau mengatakan Allah menyatakan diri paling sempurna, selalu ada unsur manusianya. Maka Calvin mengatakan gak realistis membahas Tuhan tanpa manusia. Itu sebabnya dia angkat ya, bagaimana bisa punya hikmat sejati. Hikmat sejati terkandung dalam dua, mengenal Allah dan mengenal diri kami. Mengenal diri kami, itu mengenal diri kami sebagai manusia. Maka orang kalau nggak ngerti ya, akan salah melihat teologinya Calvin. Calvin sangat bersifat adil. Dia seimbang, dia lihat kitab suci dan dia bagikan. Dia nggak terlalu senang, gampang dipengaruhi oleh tradisi teologi tanpa kembali ke Alkitab. Maka kalau Alkitab menempatkan manusia tinggi, ya dia bahas manusia itu tinggi. Manusia itu penting. Manusia nggak bisa nggak dihargai. Manusia adalah cara Tuhan menyatakan diri yang paling tinggi karena Kristus jadi manusia. Kenapa Kristus paling utama? Karena dia jadi manusia. Bahkan kalau saudara baca tafsiran Yohanes dari Calvin, Yohanes Calvin namanya juga Yohanes ya, tapi dia tafsirkan Injil Yohanes. Kalau saudara bandingkan tafsiran dia dengan tafsiran para reformator lain, tokoh reformator lain memberikan tekanan, Injil Yohanes membuktikan Yesus adalah Allah. Calvin mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tekanannya di sini. Dia Allah benar, tapi bukan itu yang jadi pesan penting. Pesan pentingnya adalah lihat, your God, Allahmu sekarang jadi manusia. Dia menjadi manusia. Jadi tekanan ini yang Calvin berikan. Makanya teologi dia termasuk yang sangat seimbang. Saudara kalau baca Luther dengan Calvin, saudara akan gampang lebih suka Luther. Luther itu seru. Kadang ada bercandanya, kadang ada vulgarnya gitu, ngomong sesuatu yang kontroversial. Kalau Calvin mungkin jauh dari kontroversi, kalau kita cuma baca begitu saja. Tapi begitu kita selidiki lebih dalam, baru kita tahu pikiran dia mengandung terobosan yang membuat kita seperti merevolusi kembali teologi kita. Nah, jadi dia tempatkan manusia sebagai
sebagai cara Tuhan menyatakan diri yang sangat-sangat tinggi. Dan itu sebabnya apapun yang manusia hasilkan di dalam sejarah, itu nggak bisa lepas dari peran Tuhan menyatakan diri juga. Nah, maka dia mengatakan, apa sih yang menyatukan unifying factor? Apa unsur paling penting, apa pengetahuan paling utama yang bisa membebaskan kita? Hikmat sejati itu ada di mana? Dia mengatakan, mengenal Allah dan mengenal diri kami. Mengenal Tuhan dan mengenal kita sebagai manusia. Ini yang Calvin tekankan. Nah, jadi kalau tema utamanya adalah mengenal Tuhan dan mengenal manusia, berarti kita mesti susun teologi kita dengan teologi yang benar juga kan? Kita mesti tahu siapakah Tuhan, teologi dan mengenal Allah. Lalu siapakah manusia, teologi dan mengenal siapa diri kita. Nah, kita coba kaitkan hal pertama ini dulu dengan teknologi. Bagaimana teologi mengenal Allah berkait dengan perkembangan dari teknologi di dalam sejarah manusia. Nah, yang pertama kita mau bahas adalah bagaimana mengenal Allah ternyata berkait dengan teknologi, maaf. Nah, di dalam teologi, baik itu Calvin atau siapapun dalam tradisi reform, diketahui bahwa Allah itu menyatakan diri lewat dua cara. Cara pertama adalah lewat wahyu umum, alam, dan cara kedua adalah lewat wahyu khusus, Kristus dan Alkitab. Ini kan pengertian yang dasar ya, saudara pasti udah tahu, semoga. Nah, jadi Allah menyatakan diri lewat alam, dan Allah menyatakan diri lewat Kristus dan firman, dan kitab suci. Nah, Allah menyatakan diri lewat alam, ini nggak boleh diabaikan. Di dalam tradisi reformasi, saya akan banyak bilang tradisi reformasi karena kita kan GRI. Nah, di dalam tradisi teologi reform, wahyu umum itu tidak lebih inferior dari wahyu khusus. Jadi saudara nggak bisa bilang Alkitab lebih penting dari alam ciptaan, karena itu salah. Loh, kan Alkitab firman Tuhan, alam juga firman Tuhan loh. Karena Alkitab sendiri menyatakan, Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat alam. Maka kita nggak bisa meremehkan alam dengan meletakkannya di bawah kitab suci, seolah kitab suci lebih tinggi dalam hal mewahyukan Tuhan. Kalau ini saudara agak kaget, maka saudara saya sarankan ikut katekisasi di GRI gitu ya. Karena ini prinsip penting. Firman tidak lebih rendah dari alam, tapi juga alam tidak lebih rendah dari firman. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Keduanya setara di dalam pengertian Tuhan. Di dalam wahyu Tuhan. Tapi yang jadi problem adalah manusia tidak bisa menangkap wahyu Tuhan karena jatuh dalam dosa, sehingga manusia perlu wahyu khusus. Jadi wahyu Tuhan di dalam alam, pernyataan Tuhan di dalam alam, membuat kita menemukan banyak hal, tapi kita nggak bertemu Tuhan. Nah, tapi manusia dikembalikan kepada Tuhan lewat firman. Maka firman wahyu khusus ini berkait dengan penebusan, sedangkan wahyu umum ini sangat berkait dengan wahyu Tuhan kepada manusia. Jadi Tuhan ingin dia dikenal, dan Tuhan ingin dia dikenal lewat alam. Maka sebenarnya setiap kali manusia menggali alam, dia akan belajar tentang banyak hal yang mengagumkan tentang Tuhan. Dan saudara tahu ya, salah satu ciri dari manusia ketika dia menemukan perasaan kagum kepada Tuhan, cirinya adalah dia akan mengekspresikannya. Ini juga bagian dari menjadi manusia. Manusia adalah makhluk yang mengekspresikan kekagumannya kepada Tuhan di dalam ibadah dan di dalam kegiatannya. Nah, maka saudara dan saya ini adalah makhluk yang sangat didorong oleh kekaguman dan cinta kasih kita. Karena saya mengagumi Tuhan, maka saya akan mengekspresikan perasaan kagum itu lewat kehidupan saya sehari-hari. Mengagumi Tuhan adalah alasan kenapa kita bertindak. Nah, pertanyaannya adalah, apa benar ya kita bertindak karena kagum sama Tuhan? Enggak. Seringkali kita bertindak karena sesuatu yang rutin. Atau kita bertindak karena didorong oleh keadaan yang terpaksa. Atau kita bertindak karena ya memang ini harusnya dilakukan. Tapi saudara, ini dari penyelidikan dari seorang namanya Charles Taylor, dia menyelidiki bahwa kebudayaan itu mengalami pelonjakan, ya, mengalami keadaan yang baik justru ketika manusia mengekspresikan agamanya. Sekularisme itu adalah ide yang buruk. Charles Taylor, seorang filsuf Kanada juga, dia mengatakan sekularisme itu adalah ide buruk bagi kebudayaan. Karena saudara akan menemukan manusia makin berlimpah justru di dalam ekspresi agama di komunitas. Kenapa Eropa begitu bagus? Saudara pernah nggak mau datang ke Eropa untuk foto-foto? Pasti mau. Dan saudara akan tahu yang bikin bagus adalah bangunan-bangunan yang dipengaruhi oleh kekristenan seringkali. Nah, jadi Charles Taylor menawarkan, dia juga seorang pemikir yang revolusioner yang merubah cara orang berpikir. Orang sekuler akan mengatakan agama nggak penting lagi. Orang Kristen setuju sayangnya dengan mengatakan memang nggak penting untuk dunia tapi penting untuk surga. Nah, ini problem orang Kristen, ikut membeo dunia tapi nggak sadar.
Agama memang nggak penting buat dunia, makanya kami percaya Kristus supaya masuk surga. Selesai. Terus apa gunanya Kristus di dunia? Nggak ada. Dunia kan bukan milik Kristus. Dunia milik setan. Waduh, setan kaget. Kok gue dapat ya? Kapan ya dikasih? Ya, itu dia kaget. Nah jadi saudara, ketika kita mengatakan bahwa, ketika orang dunia mengatakan agama nggak penting bagi kebudayaan, Charles Taylor tantang dengan mengatakan, manusia mendapatkan kelimpahan paling besar itu kapan ya? Waktu saudara ada di pabrik, melihat pabrik itu menghasilkan barang, atau saudara di museum dan melihat karya manusia yang indah, yang mana? Yang kerja di pabrik bilang pabrik. Tapi secara jujur kita akan mengatakan pabrik bukan tempat saya dihibur. Jadi saudara, bagi Charles Taylor, kekristenan itu adalah sesuatu yang kalau diekspresikan bikin budaya maju. Bikin budaya ada pada level yang akan memanusiakan manusia sampai level yang sempurna, yang puncak. Jadi manusia itu akan dipenuhkan kemanusiaannya kalau ada di tengah kebudayaan yang diekspresikan oleh perasaan kagumnya orang Kristen. Makanya kalau saudara mengatakan Indonesia kok parah ya, ya salah satu yang bertanggung jawab adalah, salah satu kelompok yang bertanggung jawab itu orang Kristen. Yang bikin Indonesia parah adalah orang Kristen tidak mengekspresikan kekaguman kepada Tuhan waktu dia kerja atau waktu dia melakukan apapun yang dia lakukan. Ini salah kita juga loh. Maka jangan terlalu sering kritik Indonesia tanpa kritik balik ke kita ya. Saya kenal satu pemuda yang shall remain anonymous, itu nggak usah sebut siapa. Dia selalu bilang, Indonesia. Apapun yang jelek dia bilang, Indonesia. Kenapa dia terlambat? Dasar Indonesia. Saya tanya balik, lu orang mana? Indonesia, gitu ya. Saya juga sama lah. Nah kalau kita bilang kenapa Indonesia nggak maju-maju, kapan majunya? Ya kapan majunya tergantung saudara sebenarnya. Kapan saudara mulai mengekspresikan kekaguman saudara kepada Kristus di pekerjaan saudara. Kapan saudara mulai didrive oleh kekaguman kepada Tuhan. Nah bagaimana bisa kagum kepada Tuhan? Salah satu cara adalah mengagumi ciptaannya. Ciptaan Tuhan itu sangat mengagumkan dan orang akan mengekspresikan kekagumannya itu. Nah teknologi adalah buah kekaguman manusia kepada alam. Dulu, sekarang kan orang udah makin sekuler. Tapi teknologi itu berkembang sebagai buah kekaguman manusia kepada alam. Sampai sekarang sebenarnya saya cek beberapa data, misalnya perkembangan robot di militer Amerika. Di tahun 2016 militer Amerika itu jalin kerjasama dengan UC Berkeley, Universitas California Berkeley. Nah kerjasamanya adalah untuk bikin robot kecoa. CRAM atau apa namanya saya lupa, CRAM. Nah ini robot kecoa di-develop oleh militer bekerja sama dengan Berkeley. Saudara langsung bilang, kecoa, adakah yang bagus keluar dari kecoa? Gitu ya. Kecoa itu kan makhluk yang buat diinjekin itu ya Pak ya. Tapi saudara, salah satu yang mendorong militer dan Berkeley kerjasama untuk develop robot ini adalah karena ada satu orang, saya lupa ya apakah dia dari militer atau dari UC Berkeley-nya. Satu orang itu lihat di rumahnya ada kecoa mau menetas. Telur kecoa kan lumayan gede ya. Saudara pernah mengamati perkecoaan? Enggak Pak, menjijikkan. Ya pantesan kamu enggak mengagumi karena kurang melihat yang di dekatmu. Enggak bisa Pak, menjijikkan. Ya sudah, pilih yang lebih kurang menjijikkan deh. Tapi saya akan beritahu sesuatu yang kurang menjijikkan. Nah orang ini lihat bayi kecoa, anak kecoa keluar dari telur, lalu langsung lari di tempat datar, lalu dia lari di tempat yang yang kasar, lalu dia lari di tempat yang lebih kasar lagi, dan semua larinya stabil. Maka dia memutuskan untuk meneliti kecoa yang baru keluar, dan dia menemukan dari hasil penelitiannya bahwa kecoa yang baru keluar ini nggak pernah punya insting bagaimana berjalan. Terus kenapa dia bisa jalan cepat? Belajar langsung, on the spot. Jadi dia belajar mengendalikan bagaimana kakinya dengan cara memahami, kalau saya jalan begini kira-kira jadi apa ya? Kalau datarannya agak bergelombang, saya mesti jalan kayak apa? Dan dia sangat kagum dengan cara kecoa jalan. Nah kekaguman ini yang kemudian dia tularkan untuk militer dan Berkeley melakukan proyek gabungan menciptakan robot kecoa. Ini tahun 2016. Nggak tahu sekarang udah jadi dan dipasarkan. Mungkin di Tokopedia ada robot kecoa. Nah mereka coba dan ternyata selama 3 percobaan paling penting yang sudah menghabiskan duit begitu banyak, robotnya terbalik terus. Begitu mau jalan terbalik. Kenapa? Karena kurang cepat belajar untuk menanggapi suasana di sekitar. Maka kemudian ada satu ide yang nggak tahu sudah dikembangkan belum. Sekali lagi saya tidak update tentang teknologi ya. Jadi kalau saudara mengatakan saya berharap pembicaranya update soal teknologi, ya lebih menyenangkan cari sate karena saya nggak sanggup. Nah tapi saudara, yang saya baca itu salah satu proposalnya adalah bagaimana kalau kita mempelajari lebih serius cara kecoa berpikir.
Biasanya kita jadikan kecoa makian untuk orang ya. Hah, nilai ini kecoa gitu misalnya. Tapi ternyata kecoa punya kepintaran di dalam motoriknya. Dia cepat sekali belajar. Kalau energi untuk kaki segini dilakukan begini, saya bisa jalan lebih stabil. Waktu militer coba aplikasikan ke robot, susahnya bukan main. 3 percobaan utama dengan dana paling besar gagal. Gitu. Nah ini jadi satu pertimbangan bahwa teknologi itu sebenarnya mengagumi pekerjaan Tuhan di dalam alam. Kalau kecoa bisa jalan begini dari bayi, dia belum belajar apa-apa, baru belajar saat itu. Berarti cara belajarnya luar biasa dong. Lalu ada penelitian lagi yang saya juga baca sebagai awam ya, saya bukan ahli di bidangnya, yang mencoba untuk mempelajari cara lebah berkomunikasi. Mungkin ada cara komunikasi yang nonverbal, yang kita kan pakai perkataannya. Mungkin ada cara komunikasi yang efektif untuk dunia permesinan. Nah, saya nggak ngerti gimana mau diterapkan. Cuma peneliti dari lebah ini melihat salah satu peristiwa yang paling unik bagi dia adalah ketika ada kawanan lebah pindah dari satu tempat ke tempat lain, lalu istirahat di tempat yang dekat kawanan lebah yang lain. Biasanya bisa terjadi perang, ribut, berantem, tawuran lah, ngerti kan? Ya, mirip manusia lah, manusia dan lebah ada kesamaan. Nah biasanya terjadi perang, biasanya akan saling bunuh-bunuhan. Tapi kali itu ketika lebah tuan rumah mau serang, beberapa lebah dari kawanan yang mau pindah itu melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian yang mau serang itu tiba-tiba mendarat gitu ya. Kemudian melakukan gerakan tertentu lagi lalu bubar. Ada cara komunikasi loh. Nah, maka yang meneliti mengatakan saya mesti tahu cara mereka komunikasi. Mungkin saya bisa mempelajari cara binatang berkomunikasi dan ini memberi ide untuk dunia mesin. Bagaimana caranya menerapkan itu ke cara berbahasa yang lebih efisien di dalam dunia mesin. Sekali lagi saya kurang ngerti perkembangan ini. Tapi yang saya kagum adalah artikel ini mengatakan kekaguman itu dimulai dari melihat alam. Jadi saudara salah ya kalau kita benturkan alam dan teknologi, yang alami dan yang teknologi. Teknologi adalah hasil ekspresi manusia setelah dia kagum sama alam. Alam kok bisa diginiin ya? Kalau setelah diginiin saya beginikan lagi bagaimana? Nah kemudian masih berlanjut lagi kita terus ke dunia binatang ya. Saudara tahu semut pemakan daun? Sebenarnya dia nggak makan daun. Dia guntingin daun, kemudian dia bawa itu masuk ke sarangnya kan. Saudara, semut ini ternyata makan jamur. Loh, kalau makannya jamur kenapa ambil daun? Karena daunnya itu dia masukkan ke sarangnya untuk difermentasikan supaya nanti ada jamur tumbuh di atasnya dan dia makanin jamur itu. Wih, keren juga ya, semut bisa brewing gitu ya. Bisa lakukan fermentasi. Jadi mereka guntingin daun, masukin ke dalam. Selama ini banyak orang berpikir, termasuk ilmuwan ahli semut gitu ya, semut-semut kecil. Saya mau tanya. Gitu ya. Nah, nggak ada yang tahu itu. Oke, syukurlah. Nah, jadi dia berpikir, banyak orang berpikir semut ini makan daun. Ternyata enggak. Loh, yang dimakan apa dong? Jamur. Terus kenapa dia nggak cari jamur? Enggak. Jamur susah dicari. Dia budidayakan jamur di sarangnya. Jadi kekaguman manusia kepada alam membuat manusia mulai berpikir, kayaknya kita perlu belajar untuk meletakkan kekaguman ini ke dalam hasil karya kita loh. Kita bertindak menghasilkan sesuatu karena kagum. Dan kagum ini yang menggerakkan orang untuk menyelidiki. Kenapa orang bisa pintar? Karena kagum, bukan karena pintar otaknya. Orang kagum, menyukai, lalu belajar. Sudah belajar makin kagum lagi, makin ingin belajar lagi. Ini cara belajar kita kan ngawur semua ya. Saudara dipaksa belajar untuk kejar nilai. Nilaimu harus bagus, atau uang jajan dipotong. Dan saudara nggak bisa hidup tanpa uang jajan gitu. Aduh kalau uang jajan dipotong bye-bye Starbucks. Udah balik ke kapal api gitu ya. Oh kalau gini caranya ya gimana dong bergaul dengan teman-teman. Kalau begitu saya mesti mati-matian belajar. Akhirnya belajar demi dapat uang jajan. Uang jajan itu rendah. Bukan rendah nilainya aja, rendah kalau saudara cuma kejar itu. Nah maka kalau saudara ingin mengetahui dan suka dan ingin belajar, ingin explore. Ini sebenarnya prinsip pertama kenapa manusia bisa kembangkan teknologi. Kekaguman kepada alam. Nah maka di dalam alam ada banyak sekali tawaran yang menyatakan betapa hebatnya Tuhan. Nah saudara kalau tanya, Pak, wahyu umum itu kan berarti Tuhan menyatakan diri lewat alam. Hal apa yang utama Tuhan mau kita tahu? Biasanya orang akan mengatakan kita mau tahu Tuhan itu penuh kuasa, dia hebat makanya ciptakan alam. Tapi Calvin gak setuju ini. Nah saya coba jelaskan kenapa ya. Kalau saudara mengatakan Tuhan engkau begitu hebat, bisa ciptakan alam yang begini hebat. Lihat petir begitu kuat, berarti engkau kuat. Calvin akan mengatakan Tuhan sebenarnya mau dirinya dikenal sebagai Bapa yang baik. Jadi ketika saudara memahami alam, saudara akan memahami betapa menakjubkannya Allah memeliharanya. Allah aktif menopang. Bahwa segala hal menakjubkan dari alam adalah tindakan aktifnya Tuhan untuk menopang alam ini.
Maka Tuhan mengerjakan apa yang dia kerjakan untuk preserve, untuk mewariskan, bukan mengawetkan, untuk memelihara. Tuhan pelihara ciptaannya, Tuhan mencintai ciptaannya. Dan karena Tuhan mencintai ciptaannya, dia menyatakan dirinya lewat menopang ciptaannya. Dan waktu saudara mempelajari ciptaannya, alam, saudara menyadari Tuhan menopang, dan ketika saudara sadar Tuhan menopang, saudara akan makin kagum kepada Tuhan. Makanya di Kisah Rasul kan Paulus mengatakan kepada orang Athena, kamu menikmati banyak kebaikan dari Tuhan, tapi kamu menyembah berhala, salah. Kamu menikmati kebaikan dari Tuhan, kamu harusnya cari Tuhan. Harusnya engkau mengenal dia. Nah, jadi kita bisa kenal bahwa teknologi dimulai dari gerakan dari manusia menyelidiki alam, memahami betapa menakjubkannya, lalu berusaha untuk menciptakan alternatifnya, mengekspresikannya. Kalau alam prinsipnya begini, bisakah aku tiru? Kalau ada yang bisa aku tiru, berarti aku bisa belajar sesuatu, bukan cuma belajar memahami alam, tapi juga belajar bagaimana membuat versiku sendiri dari alam yang jauh lebih canggih tentunya. Nah, ini kebudayaan dan teknologi sebenarnya. Saudara harap ingat satu hal ya, di dalam tradisi, dalam sejarah gereja, dalam sejarah kekristenan itu selalu menjadi culture making religion. Agama yang menghasilkan dan mengembangkan kebudayaan. Bukan agama anti kebudayaan. Maka kalau kekristenan cuma jadi agama yang mengutuk yang terjadi, itu bukan kekristenan versi awal. Sekarang kita banyak sekali curiga kepada banyak hal. Pokoknya segalanya itu setan. Tapi kita kurang bijak ya, yang dari Tuhan pun kita bilang setan jadinya. Nah, itu sebabnya bijaksana memahami Tuhan, mengenal dia dengan hati-hati. Itu sangat diperlukan, mengenal dia dengan careful, dengan analisis yang baik, dengan penyelidikan yang hati-hati, lalu mengagumi dia lewat penyelidikan itu. Nah, maka ketika saudara mempelajari alam, saudara ingin mengaguminya dengan mengekspresikan diri lewat apa yang saudara bisa buat. Ini sebenarnya terjadi pada bidang apapun kok. Bidang seni misalnya. Orang mengagumi alam lalu melukisnya kan. Orang mengagumi seseorang lalu berusaha untuk menghormati dia dengan bikin patungnya misalnya. Kenapa Michelangelo Leonardo bikin The Last Supper? Karena dia sangat kagum, mau taruh peristiwa The Last Supper, peristiwa perjamuan terakhir itu dalam satu frame. Ini kerinduan dia paling besar. Dia begitu mengagumi kisah Kristus sehingga dia mau kekalkan di dalam frame. Nah, jadi apa yang kita kagumi cenderung ingin kita ekspresikan. Nah, itu sebabnya teknologi dimulai dari kekaguman kepada Tuhan dan ciptaannya. Tuhan begitu menakjubkan dan saya ingin menjalankan ekspresiku. Nah, apakah orang yang kenal Tuhan saja yang bisa lakukan? Tidak. Yang tidak kenal Tuhan pun bisa lakukan, tapi dia nggak tahu kenapa dia bisa kagum. Pak Tong pernah bilang kan, dia kasihan sama orang ateis karena nggak bisa bilang puji Tuhan kalau lagi ada keadaan yang menyenangkan. Begitu dia senang dia bilang puji, kekosongan gitu kan, karena dia nggak percaya Tuhan. Jadi ketidakmampuan orang-orang yang tidak bertuhan itu bukan ketidakmampuan menciptakan kebudayaan, bukan ketidakmampuan menciptakan teknologi, tapi ketidakmampuan mereka adalah ketidakmampuan untuk mengalamatkan kemampuan ini kepada siapa. Siapa yang harus saya puja, siapa yang harus saya sanjung, siapa yang harus saya kagumi dengan apa yang saya lakukan. Nah, karena tidak ada yang dikagumi, maka manusia menjadi kacau di dalam arah. Kita bisa kembangkan banyak hal, tapi kita tidak kembangkan itu untuk kekaguman kita kepada Tuhan. Akhirnya kita menjadikan banyak isu dan banyak tema-tema yang abstrak menjadi kekaguman kita. Kenapa manusia harus berkembang? Demi kesatuan, demi kecintaan, demi kemuliaan, demi cinta kasih. Atau kayak lagunya Beatles ya, All You Need Is Love misalnya. Yang kamu perlukan cuma cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Pokoknya itu perasaan nyaman yang kita share, kita bagikan bersama. Jadi manusia kehilangan arah untuk worship, untuk memuja. Nah, maka saudara mengembangkan teknologi atau manusia mengembangkan teknologi, manusia mengembangkannya dari kekaguman kepada alam. Waktu dia kagum, dia mengekspresikan, setelah ekspresikan dia harus balik ke ibadah. Dia mesti menyembah, dia mesti kagum kepada Tuhan lewat apa yang dihasilkan. Nah, ini tidak terjadi di dalam kelompok atau di dalam bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Di dalam Alkitab, salah satu bangsa yang sangat besar itu adalah Babel. Bangsa yang maju sekali. Lalu karena Babel begitu maju, Nebukadnezar kagum dan mengatakan, lihat ini Babel yang megah dan besar, akulah yang mengerjakan. Langsung dia mengalami satu keadaan penyakit yang mirip sapi ya. Dia jadi telanjang, kemudian makan rumput, kemudian keliling kemana-mana dengan telanjang. Jadi orang yang error pikirannya. Tuhan menghajar dia, sampai akhirnya dia disadarkan kembali, lalu dia mengatakan, sesungguhnya Tuhan Daniel, Tuhannya Israel, itulah yang harusnya dipuji. Maka saudara ada
tiga hal, ini dari poin pertama ya, ada tiga hal yang sebenarnya harusnya menyatu, yaitu kekaguman kepada Tuhan lewat alam, ekspresi dari kekaguman itu, ini teknologi juga di sini. Kemudian setelah itu adalah worship, mengagumi Tuhan dari apa yang kita hasilkan. Sekarang banyak teknologi yang menakjubkan terjadi setiap saat sih, jadi kita kurang menghargai lagi kemajuan teknologi. Kalau saudara menemukan misalnya media penyimpanan yang sekarang sudah tiba-tiba misalnya ada 1 heksabyte hanya sekuku misalnya, saya nggak tahu udah ada belum. Saudara kan kaget, masa segede itu ditaruh di media penyimpanan sebesar kuku, nggak mungkin. Tapi itu mungkin terjadi dalam waktu dekat kan. Bayangkan kalau dibandingkan dengan zaman saya masih kuliah, media penyimpanan adalah disk yang bisa berisi kapasitas sangat besar, yaitu 1,5 megabyte. 1,5 megabyte. Dulu kami kagum dengan hard disk kami kapasitas besar. Kalau ada teman saya bisa punya hard disk kapasitas besar sekali, ditanya berapa kapasitas besar? 500 megabyte. Saudara ngerti megabaitan nggak sih? Nggak ada ekspresi. Atau saya mau, oke lah, never mind. Yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Saudara bayangkan ya, itu waktu saya kuliah, saya dikasih tahu ada teman bisa punya 500 megabyte. Lalu om saya komen seperti ini, wah 500 megabyte ya, sekarang penyimpanan sudah 500 megabyte. Zaman om dulu 300 megabyte. Om zaman kapan? 10 tahun lalu. Jadi dalam 10 tahun manusia bisa mengkompres hard disk dari 300 megabyte ke 500. Itu udah keren dulu. Sekarang mana ada yang bisa banggakan gitu. Ada penemuan baru, sekarang kita bisa bikin 500 megabyte dengan disk sebesar ini, langsung diludahin gitu ya. Masa segini cuma 500 megabyte? 500 megabyte simpan apa? 1 selfie aja nggak cukup gitu kan. Ini zaman sekarang. Jadi perkembangan teknologi begitu mengagumkan, tapi kita sudah berhenti mengagumi teknologi. Kenapa berhenti mengagumi teknologi? Karena kita nggak tahu lagi bahwa teknologi diciptakan atau dikembangkan dari kekaguman. Kita udah nggak lihat unsur itu lagi. Nah, maka teologi dan mengenal Tuhan ini berkait dengan teknologi. Saudara nggak bisa lepaskan perkembangan manusia di dalam berteknologi dengan kekaguman. Ini poin pertama yang saya mau tekankan. Jangan lihat teknologi hanya di dalam aspek pragmatis saja. Kenapa ada teknologi? Untuk menolong kita. Kenapa ada TV? Ya, untuk kita bisa lihat orang lain dari tempat jauh. Kenapa ada speaker? Ya supaya kalau orang yang suara lembut ngomong tetap kedengeran. Kenapa ada mobil? Ya daripada naik kuda, Pak. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Karena ada guna. Tapi saudara, guna itu satu hal, memang penting lah teknologi harus berguna. Tapi hal lain adalah teknologi itu berkembang dari kekaguman. Karena kagum saya ingin ekspresikan, saya ingin mimicking, saya ingin meniru apa yang saya temukan dalam alam. Saya ingin coba memanipulasi, manipulasi nggak tentu negatif ya. Saya ingin coba memanfaatkan, saya ingin coba melakukan apa yang ternyata bisa mengembangkan. Dan kalau ini dilakukan dalam takut akan Tuhan, maka perkembangannya akan bikin kita makin mengagumi Tuhan. Sekarang bukan hal yang susah kan untuk saudara lihat alam dan mengatakan, Tuhan itu hebat ya, gitu kan. Tuhan itu hebat, ceka gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan lihat teknologi? Bisa nggak saudara mengatakan, wih teknologi, Tuhan itu hebat? Nggak bisa kan? Kayaknya nggak bisa nyambung. Nah ini yang hilang sebenarnya dari zaman kita. Kita mesti kembali ke tadi, proposal awal tadi, yaitu bahwa kita mengembangkan kekaguman kepada alam, kita coba tiru, kita coba kembangkan, kita coba cari tahu maksimalnya saya di dalam memanfaatkan alam ini di mana ya, sampai mana. Dan ketika berhasil ya kita mengatakan, Tuhan engkau sungguh hebat, how great thou art. Sekarang kita sering lihat teknologi sebagai ancaman bagi iman Kristen. Kalau teknologi berkembang, iman Kristen akan hancur. Padahal mungkin kita bisa pakai jalur lain, yaitu perkembangan teknologi pun adalah bagian dari cara Tuhan mengundang kita untuk mengagumi Dia dan bersyukur kepada Dia. Nah ini poin yang pertama ya, tentang Tuhan menyatakan diri. Jadi teologi, Tuhan menyatakan diri, teologi pewahyuan, kita kaitkan dengan teknologi. Yang kedua yang saya mau kaitkan adalah teologi tentang kita, tentang manusia. Calvin kan bilang, mengenal Tuhan dan mengenal diri. Bagaimana kedua ini berkaitan. Nah bagaimana mengenal manusia dikaitkan dengan teknologi. Saudara, manusia itu makhluk yang unik. Tadi MC bilang, binatang nggak bikin rambut diapain? Catok. Ya apapun itulah. Singa nggak mencatok surainya gitu ya. Nah kenapa manusia mencatok rambutnya? Vikaris Amin. Nah, kenapa manusia melakukan itu? Nah saudara, ada satu hal yang saya harus ambil dulu dari dunia filosofi ya. Ada seorang namanya Martin Heidegger, dia punya pertanyaan unik. Dia tanya, kenapa pertanyaan benar yang mana? Ngomong gini, dia kasih 2 opsi, ada 2 statement, yang mana yang benar? Statement pertama,
Seekor burung bisa terbang karena dia bersayap. Statement B, seekor burung harus terbang maka dia harus bersayap. A atau B? B. Pernah jadi murid Heidegger ya? Heidegger bilang B. Burung itu harus terbang maka dia harus bersayap. Kalau kita kan ngertinya, oh ada sayap makanya bisa terbang. Tapi saya mau tanya, saudara punya sayap bisa terbang nggak? Coba kalau engkau taruh sayap di tanganmu, bisa terbang nggak? Karena sayap itu cuma satu hal yang bikin burung itu terbang. Tulang dia yang ringan juga berpengaruh. Kemudian otot dia yang efisien. Saudara kalau ototnya dia boros ya, baru gini-gini udah jatuh langsung. Itu burung udah punah. Atau jadi burung unta paling nggak, meskipun nggak terbang, tapi siapa berani lawan gua gitu kan. Nah jadi burung itu punya banyak sekali aspek loh. Dia bukan cuma punya sayap maka bisa terbang. Saudara punya sayap nggak bisa terbang. Dia harus punya otot yang efisien, dia harus mengelola makanannya dengan lebih efisien, dia harus punya sistem pernafasan yang khusus. Dia harus punya tulang dengan rongga, dia harus punya kemampuan untuk melayang. Dia harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang di dalamnya dia desain. Maka Heidegger mengingatkan bahwa kita tidak bisa melihat satu objek tanpa melihat bahwa dia itu bagian yang sangat erat dengan konteks. Objek yang kita amati itu kait dengan konteks. Burung bisa terbang karena konteks dia memang udara. Mirip dengan ikan berenang. Kenapa ikan berenang? Karena latihan les renang. Mamanya kasih les renang, akhirnya dia bisa berenang. Enggak, dia memang konteksnya di situ. Dia bukan bisa karena bersirip maka dia bisa berenang. Enggak, dia harus berenang maka dia harus ada sirip. Konteksnya di situ. Nah itu sebabnya ketika Heidegger bertanya tentang manusia, dia mau gali sebenarnya manusia konteksnya apa ya? Apakah konteks manusia? Nah, Martin Heidegger mengatakan kalimat yang mengagetkan. Dia mengatakan salah satu unsur penting dari konteks manusia adalah teknologi. Manusia itu nggak bisa tidak disurround oleh tools. Lain dengan binatang. Jadi manusia perlu tools. Manusia adalah makhluk yang surroundingnya, yang konteksnya itu adalah tools. Manusia itu tool making creature. Manusia adalah makhluk yang menciptakan alat. Manusia nggak bisa tanpa alat. Kalau saudara bilang, masa sih Pak, kan manusia dulu nggak pakai alat. Dari awal manusia sudah pakai alat loh. Dari awal manusia ada ya, dalam sejarah manusia, versi manapun saudara mau ambil. Manusia sudah dikenal sebagai makhluk yang punya alat. Alat untuk berburu, alat untuk membuat badannya hangat, alat untuk melukis, menggambar, misalnya di gua bisa gambar-gambar. Atau alat untuk melakukan hal yang lain, perang dan lain-lain. Manusia nggak pernah tanpa alat. Manusia nggak pernah hanya mengandalkan 2 tangan dan 2 kaki. Meskipun nasihatnya kan selalu gitu, kamu mesti kerja dengan 2 tanganmu. Plus laptop. Nah jadi saudara nggak pernah manusia tanpa tools. Itu sebabnya Heidegger bertanya, apakah manusia sadar bahwa merubah tools itu berarti merubah manusia juga? Karena itu konteks kita loh. Ini bagi saya brilian sekali ya, saya nggak tahu saudara nangkep briliansnya nggak. Kalau nggak ya kasihan. Tapi ini penting ya, maksudnya gini loh. Saudara sadar nggak sih bahwa saudara menambah gadget tertentu itu akan merubah saudara. Karena saudara dan gadget itu nggak bisa dipisah. Saudara dan tools nggak bisa dipisah. Tools apa yang saudara pilih akan membentuk saudara. Saudara pilih alat apa itu akan membuat saudara beradaptasi dengan alat itu. Kenapa begitu? Karena Heidegger tawarkan proposal ini bahwa manusia punya konteks adalah teknologi. Teknologi adalah konteks bagi manusia. Makanya kalau kita bilang, wih sekarang tuh manusia terlalu dikuasai teknologi. Martin Heidegger bilang, kapan sih manusia nggak dikuasai tools? Cuma ya kita pilih aja tools apa gitu kan. Nah jadi di dalam perkembangan teknologi selalu akan ada perombakan kemanusiaan. Atau manusia didefinisikan ulang dengan alat yang dia putuskan untuk pakai. Ada banyak penyelidikan, misalnya seorang sosiolog dari MIT ya, namanya Sherry Turkle, Sherryturkle. Dia ahli sosiologi tapi mengajar di MIT. Saya nggak tahu sekarang dia mengajar di mana, yang saya tahu beberapa tahun lalu dia di MIT. Nah dia keluarkan satu penyelidikan yang mengatakan bahwa manusia sekarang zaman ini itu banyak sekali mengalami perubahan dalam cara berpikir. Misalnya ada bagian dari otak kita yang sangat sulit untuk menentukan lokasi. Ini nggak ada kaitan dengan tadi. Nah, ini inside joke. Nah saudara, otak kita itu berubah di dalam cara menentukan lokasi karena ada maps elektronik. Saudara pakai Google Maps, saudara akan sangat-sangat terbelakang di dalam cara berpikir untuk menentukan tempat dan pemetaan. Cobalah. Ada orang kalau nggak pakai Google Maps, nyasar ke kamar mandi. Gitu. In 10 meters, turn left. You have arrived in WC. Misalnya gitu ya. Ya ini oke lah ekstrim ya. Tapi saudara mempunyai kelemahan menentukan arah, mempunyai navigasi alami. Karena saudara pakai
Gadget. Jadi gadget merubah saudara. Atau ya kalau kita lihat dari penyelidikan sejarah manusia kan, orang mempunyai tools namanya mencatat. Akhirnya dia kehilangan kemampuan menghafal. Nggak bisa lagi menghafal. Kenapa nggak? Karena sekarang ada catatan. Bayangkan ya, dulu orang bisa pidato, ini saya dengar dari Pak Ivan kutip dari penyelidikan Neil Postman, pendeta Ivan Kristono. Nah dia mengatakan ada debat antara calon presiden Abraham Lincoln lawan calon debatnya. Lalu mereka berdebat. Nggak ada yang catat, maksudnya masing-masing pendebat itu nggak catat. Tapi begitu besok mereka lanjutkan perdebatan, mereka ingat setiap poin dari lawan debatnya. Ya Anda mengatakan di poin ke-8 kemarin. Anda mengatakan di poin ke-8 bahwa Anda akan melakukan ini. Tapi bagaimana mungkin? Sebab di poin ke-4 Anda mengatakan ini. Dan semua orang nggak ada yang heran, nggak ada yang kaget. Kalau mereka berdebat sekarang semua akan bengong. Ingat loh ya. Kamu kemarin itu pidato 8 poin, kamu ingat berapa poin? 8. Kok bisa? Ya karena biasanya saya dengarnya 20 gitu. Kemarin kok tumben cuma 8. Dan saudara mungkin akan kaget kalau mengetahui bahwa para rabi Israel, itu punya kebiasaan bukan menghafal ayat, tapi menghafal kitab. Bukan hal yang aneh kalau ada dari mereka yang menghafal Mazmur, itu biasa. Mari kita buka Mazmur 113, mereka heran. Hah, buka? Kenapa buka? Ya mau baca Mazmur 113. Loh, memang kalian belum hafal? Dan kita kaget. Nah, ada seorang ahli perjanjian baru di awal abad 20 namanya CH.dodd. Dia ini ahli perjanjian baru dan dia hafal perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah ketika itu ada orang tanya, Pak, Bapak kan sangat suka terjemah teks asli perjanjian baru dalam bahasa Yunani ya? Iya. Bagaimana umpama, entah kenapa, seluruh teks di bahasa Yunani di seluruh dunia hilang. Kalau seluruh teks bahasa Yunani perjanjian baru di seluruh dunia hilang, Bapak rasa apa? Dia heran, ya udah tulis lagi aja, saya ingat kok semua. Bapak ingat semua Matius sampai Wahyu, bahasa Yunani. Iya, bahasa Yunaninya versi Inggris ini, dia hafal beberapa versi. Kok bisa? Waktu orang yang wawancara kaget, CH. lebih kaget lagi. Dia bilang, loh perjanjian baru kan tipis katanya. Setipis ini masa nggak hafal kata dia. Nah jadi saudara banyak hal berubah dari kita ya. Karena ada tools. Nggak bisa dicegah, memang harus terjadi begitu. Kalau saudara bilang, saya nggak mau Pak, saya mau tinggal di zaman kuno aja. Pokoknya kemana-mana pakai keledai. Lalu nggak pakai gadget apapun. Nggak bisa, saudara nggak ada konteks itu di sini. Saudara nggak bisa nggak realistis jadi manusia kan. Nah maka teknologi adalah bagian yang reshaping human, membentuk kembali manusia. Itu sebabnya ketika manusia menggunakan teknologi, apapun itu, dia sedang meletakkan konteks baru bagi dia. Konteksnya itu ini, gitu ya. Manusia itu nggak bisa cemplungin di alam lalu hidup sendiri, nggak mungkin. Manusia yang nggak punya apa-apa pun ditaruh di alam, langsung dia tiba-tiba bikin pondok dari daun kering atau apapun. Nggak ada binatang punya inisiatif itu kan. Saudara taruh kura-kura, besok-besok sudah ada pondokan baru di situ. Turtle hut gitu dinamain. Nggak ada, ikan nggak punya inisiatif begitu. Binatang nggak punya inisiatif begitu. Kenapa? Karena binatang punya konteks yang fix. Manusia nggak. Manusia punya konteks yang cair, yang berubah. Berubah karena apa? Berubah entah karena apa. Ini jadi penyelidikan yang terus dijadikan kontroversi. Di dalam perdebatan dari teolog namanya John Paul Kinghorn dengan seorang ahli ilmuwan, ahli ilmu alam ya, scientist. Orang itu tanya ke John Paul Kinghorn, apa ide Kristen di dalam progres? Dia nggak setuju progres ya. Menurut dia perkembangan ilmu pengetahuan ya cuma perkembangan aja, cuma versi lain dari kepintaran manusia mencari sesuatu. Tapi dia nggak percaya ada progres. Paling progres untuk mengetahui ada, tapi dia nggak percaya manusia menuju satu titik tertentu. Lalu Paul Kinghorn menjawab bagi saya dengan cara rendah hati. Dia mengatakan, saya nggak bisa tahu ujung dari seluruh ini apa. Tapi yang pasti we are going somewhere, kata dia. Kita bergerak ke satu titik. Manusia itu bergerak terus. Manusia bergerak mengembangkan kebudayaan. Manusia membentuk komunitas yang baru. Manusia membentuk cara baru untuk berkomunikasi, jarak jauh dan lain-lain. Manusia selalu punya alat yang sangat canggih yang dia lakukan yang akhirnya mengubah cara manusia hidup. Nah ini semua akan menuju kemana ya? Orang yang technophobe, yang sangat takut sama teknologi, mengkhawatirkan the end of human being, mengkhawatirkan punahnya manusia karena perkembangan teknologi. Ini jadi satu filosofi aliran ada ya, aliran di dalam menyikapi teknologi. Ini mulai populer apalagi ketika ada ancaman perang nuklir. Saudara tahu ya, Amerika taruh nuklir di Turki, Rusia ngamuk. Lu berani taruh nuklir di Turki, akhirnya Rusia mau taruh nuklir di Kuba. Waktu mereka bawa nuklirnya dicegat sama kapal Amerika. Sudah dicegat, waduh, yang di kapal Rusia ini nuklir semua loh. Ini kalau dua-duanya panas tinggal pencet tombol langsung perang nuklir. Nah setelah itu manusia makin khawatir ada perang nuklir.
Ternyata teknologi itu mengerikan. Akhirnya muncul banyak banyak ekspresi di dalam dunia fiksi, misalnya Terminator. Terminator kan sangat negatif terhadap perkembangan, atau perang nuklir. Perang nuklir itu akhirnya bikin manusia mati, tapi mesin yang berkuasa. Mesin berkuasa dan mesin mau matikan manusia. Kenapa? Karena mesin harus hidup. Kenapa mesin merasa mesin harus hidup? Karena mesin juga manusia. Oke, itu kesimpulan yang agak aneh. Nah, jadi ada kekhawatiran bahwa teknologi itu akan membawa manusia ke dalam keadaan doom, terkutuknya gitu ya. Membawa manusia ke dalam keadaan yang buruk. Nah, maka kalau kita nggak ngerti ya, kita akan cuma ikut permainan ini. Yang satu mengatakan, oh enggak, teknologi itu selalu rebound, sains itu selalu akan balik lagi naik. Ketika kita menemukan hal yang buruk, kita sadar ini buruk. Tapi kemudian sains come up with answers. Sains menemukan jawabannya. Sains menemukan jalan. Science is the way, the truth, and life. Jadi seburuk apapun kondisi kamu temukan, manusia selalu menemukan cara untuk mengatasinya. Kamu mengatakan, oh nanti ada perang nuklir. Kalau perang nuklir gimana? Ya manusia akan temukan cara. Pokoknya jangan khawatir, kita pinter banget lah. Nah ini yang positif, yang optimis. Yang pesimis mengatakan kita menuju kematian. Tapi kita nggak bisa harus melakukan itu. Ada satu orang teman saya, dia baca artikel yang mengatakan bahwa microwave itu beresiko meningkatkan kanker sampai berapa kali. Dan dia lakukan itu sambil panasin kopi di microwave. Ini bisa ningkatin kanker loh, pluk dia nyalain. Saya kaget, yakin bisa? Bisa. Terus kenapa kamu tenang? Habis mau gimana lagi? Kan kopinya harus anget. Jadi ya manusia nggak bisa lari ya. Tapi keadaan ke depan sepertinya makin buruk. Terus gimana dong? Gimana iman Kristen atau teologi melihat ini? Apakah teknologi menghancurkan manusia atau memberikan harapan baru bagi manusia? Bagaimana teknologi melihatnya? Nah, saudara, teologi bisa melihat atau bisa menjadi masukan untuk teknologi. Apa sih yang ditekankan di dalam teologi? Di dalam teologi tentang doktrin manusia, salah satu yang ditekankan tentang manusia adalah manusia itu gambar Allah secara komunal. Kalau kita gambar Allah berarti kita mesti mirip Allah dong. Oke, mirip Allah. Mirip Allah dalam hal apa? Di dalam hal mengatasi ciptaan tentunya. Saudara nggak bisa jadi gambar Allah di surga dong. Karena kita nggak ditempatkan di surga. Aku gambar Allah. Siapa Allah? Allah disembah malaikat. Berarti malaikat sembahlah aku. Karena aku gambar Allah. Malaikat bilang rupamu gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa salah ngerti Tuhan. Tuhan, kami gambarmu, tapi sisi apa dari Tuhan yang harus saya gambarkan? Sisi apa dari Allah yang harus saya cerminkan? Ini mesti jelas. Kalau nggak jelas akan rusak. Nah, maka kita mesti cari tahu dulu, kalau Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia jadi gambar dia dalam hal apa? Di dalam hal ciptaan. Karena Tuhan mengatakan, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan biarlah mereka beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Ini kan konsepnya jelas. Jadi manusia jadi gambar Allah yang memenuhi bumi, bukan urusan ke surga. Di surga jangan sombong-sombong, aku gambar Allah. Hei Gabriel, sini lo. Gabriel bilang, nggak, itu habis itu dia jitak kita. Nah, jadi manusia mewakili Tuhan di dalam mengelola alam. Lalu pertanyaan berikut, Tuhan mengelola alam itu gimana ya? Bagaimana cara Tuhan mengelola alam? Cara Tuhan mengelola alam sebelum ada kejatuhan tentunya adalah bahwa Tuhan membuatnya menjadi berlimpah demi kebaikan manusia. Tuhan membuatnya jadi berlimpah demi kebaikan manusia. Berarti Allah kita adalah Allah yang membuat ciptaan ini makin mampu memberikan bahagia bagi manusia. Ciptaan ini didesain oleh Tuhan untuk mempunyai potensi dikembangkan, membuat manusia makin berlimpah. Nah, maka di dalam Alkitab ada banyak sekali hint di mana Tuhan menyukai progres teknologi dari manusia. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan bicara kepada Yunus. Yunus, kamu sayang sama pohon jarak yang kamu tidak tanam, lalu sekarang saya sudah hancurkan. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada orang Niniwe yang banyak ini, yang besar, yang begitu banyak orang di dalamnya. Nah, Tuhan menghargai Niniwe, dan komentar dari kitab Yunus adalah Niniwe ini adalah kota yang sangat besar. Kota yang sangat maju, kota yang sangat baik di dalam pengembangan budaya dan teknologi. Jadi Tuhan mau mengklaim kemajuan teknologi untuk dia. Tuhan mengatakan bahwa dialah yang berhak untuk menerima segala kemajuan yang dihasilkan manusia. Lalu apa yang membuat Tuhan senang terhadap kemajuan itu? Karena manusia akan makin mampu menikmati kehidupan yang limpah dengan kemajuan ini. Kalau manusia tidak bangun benteng misalnya di sebuah kota, maka keamanan kota itu akan terganggu. Tapi dengan adanya benteng, serangan musuh akan sulit masuk dan orang di dalamnya hidup sejahtera. Ini salah satu
yang Tuhan mau ada di dalam kemajuan teknologi. Jadi saudara, kehendak Tuhan untuk kehidupan manusia itu bukan kehendak yang abstrak ya, bukan kehendak di dalam kondisi tanpa dosa, enggak. Kita seringkali salah berpikir tentang kehendak Tuhan, seolah Tuhan punya kehendak untuk kita di dalam kondisi steril dari dosa. Padahal enggak. Tuhan mau kita bertindak secara realistis. Kalau lingkunganmu seperti ini, kamu mesti ngapain? Di tengah lingkungan penuh dosa, kamu mesti ngapain? Maka saudara menemukan di Alkitab nggak ada konteks ideal untuk setiap keputusan orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan Abraham misalnya, Abraham sering ambil keputusan salah, lalu kita marah-marahin. Abraham salah ambil keputusan. Tapi Abraham harus ambil keputusan di tengah kekacauan. Jadi Tuhan ingin manusia berespons di tengah keadaan berdosa. Di tengah keadaan berdosa, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu kembangkan? Nah maka manusia nggak bisa mengumpamakan ada kondisi ideal, nggak bisa. Sekarang kamu harus berjuang. Di tempat ini, di dalam kondisi sekarang, di dalam perkembangan yang terjadi sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana caranya kamu memanfaatkan situasi sekarang untuk memberikan kelimpahan bagi manusia? Nah kalau kita nggak ngerti ini, semua yang kita kembangkan itu akan mentok. Misalnya kalau saudara mengatakan, ini contoh ya, saya tidak mau menggunakan produk ini contoh aja. Produk apa ini? Nggak boleh diiklankan ya. Saya nggak mau. Kenapa? Karena di sini dikatakan memakai bagian dari Tiongkok. Dan tahu nggak cara Tiongkok mengembangkan bagian ini? Perbudakan. Ini beneran terjadi ya. Jadi orang-orang yang miskin didesak sedemikian sampai nggak punya pilihan selain jadi buruh murah. Nggak punya pilihan loh. Lalu mereka jadi buruh murah menghasilkan teknologi, menghasilkan barang-barang yang sekarang kita pakai. Terus gimana dong? Perusahaan besar Amerika pakai mereka kok karena jauh lebih murah. Lalu gimana? Kalau gitu kita nggak mau pakai sama sekali. Kadang nggak bisa loh. Kadang kita nggak bisa enggak. Kalau kita mau boykot ya silakan, tapi nggak fruitful juga untuk kita. Nah jadi tetap ada hal-hal yang sulit sekali untuk kita putuskan. Tapi satu yang Tuhan mau adalah kamu harus bikin keadaan lebih baik, bukan sempurna. Kita kalau berjuang untuk kesempurnaan itu percuma. Yesus yang bisa lakukan itu, bukan kita. Tuhan mau saudara menjadikan kondisi lingkunganmu saat kamu hidup lebih baik. Entah sedikit, entah banyak, nggak tahu, tapi lebih baik, bukan sempurna. Kamu tidak bisa bikin yang sempurna. Saudara jangan harap hamba Tuhan bikin gereja yang sempurna. Nggak ada yang bisa. Dan Tuhan nggak perintahkan hamba Tuhan bikin gereja sempurna. Tuhan perintahkan hamba Tuhan bikin gereja sedikit lebih baik tiap-tiap hari. Hari besok lebih baik dari hari ini. Minggu depan lebih baik dari minggu lalu. Bulan depan lebih baik dari bulan lalu. 5 tahun kemudian lebih baik dari 5 tahun lalu. Itu yang Tuhan mau. Lalu kalau saudara bilang masih belum sempurna, memang nggak akan pernah sempurna sampai kapanpun. Terus apa tugas kita dong? Bikin lebih baik. Nah ini sebenarnya prinsip teknologi kan, mengembangkan supaya lebih baik. Nah cuma apa yang jadi problem? Yang jadi problem adalah kita tidak melihat nilai kemanusiaan yang harus dikembangkan. Kita nggak ngerti manusia perlu apa. Manusia nggak perlu kok ditolong untuk menjadi mati. Manusia nggak perlu misalnya ditolong oleh teknologi di dalam banyak hal. Saya pernah dengar teman saya mengatakan bahwa papa dia sangat senang matematik dan papanya dia menganggap kalkulator itu barang haram. Diharamkan. Kalau dia pegang kalkulator, papanya akan bilang, buang dan cuci tangan. Jangan pernah sentuh barang itu. Itu barang setan. Kamu harus berpikir tentang matematik dengan otakmu. Jangan melemahkan. Ya ada unsur seperti itu kan. Teknologi nggak tentu menolong kita misalnya. Nah jadi untuk membuat kita jadi berkat, misalnya saudara mau jadi berkat untuk lingkungan, saudara kembangkan teknologi. Saya mau tanya, manusia dikembangkan kemana sih sehingga engkau kembangkan teknologi? Kalau saudara mengatakan, saya sudah menemukan cara loh Pak untuk orang bisa nyolong makanan tanpa ketahuan. Ini teknologi baru gitu ya, tinggal ditempel tiba-tiba kulkas orang hilang, terus kulkasmu penuh. Kayaknya kita nggak perlu teknologi ini. Nah jadi saudara banyak orang mengembangkan, banyak industri mengembangkan teknologi dengan fokus uang, bukan dengan fokus kebutuhan manusia. Manusia mencapai human flourishing, kelimpahan jadi manusia itu kalau apa ya? Nah ini kan jadi penting, masukan untuk teknologi. Teologi memberi masukan, manusia itu sempurna atau bertumbuh di dalam aspek ini, bukan aspek itu. Nah maka kita mesti berpikir, adakah hal yang dikembangkan teknologi yang mengembangkan kemanusiaan? Adakah hal yang jadi begitu populer dikembangkan, ternyata nggak berguna juga untuk kita? Salah satu yang coba di-develop sama Elon Musk misalnya, Elon Musk katanya mau bikin tubuh manusia dari besi, pokoknya brain in the fat ya kalau saudara tahu ya, otak kira-kira bisa ditransfer ke satu media baru nggak? Kalau bisa ya kita bisa lebih kekal hidupnya. Tapi saudara, otak tanpa badan itu bukan manusia. Manusia itu bukan otak yang numpang di tubuh. Lalu kalau tubuhnya diganti dengan barang-barang besi yang bisa awet, yang bisa, apalagi kalau mungkin saudara punya uang pakai yang platinum, kalau lebih banyak lagi pakai berlian gitu ya. Jadi
rangka berlian lalu taruh otak di situ. Itu bukan manusia. Manusia itu kesatuan antara otaknya, antara tubuhnya, antara ekspresinya, antara wajahnya, antara perkataannya, pengharapannya, pikirannya, dan semua. Manusia itu kompleks, manusia nggak bisa disimpelkan. Maka kalau teknologi mengatakan digerakkan ke arah itu, mari kita buat kemanusiaan yang lebih bagus. Kita bikin tubuh yang lebih bagus. Nah ini kesalahan, manusia nggak perlu itu untuk makin berlimpah. Maka tema human flourishing ini penting. Manusia berlimpah kalau apa ya? Karena teknologi akan mengubah dia loh. Kalau engkau mendevelop teknologi yang akan menjadi konteks dia dan dia kemanusiaannya makin rendah, makin hancur, apa gunanya? Nah salah satu ini kan perkembangan teknologi yang mematikan manusia sekarang itu misalnya TikTok. Orang dibiasakan untuk bisa nari-nari, apa gunanya? Saya nggak ngerti loh. Saya pernah ditunjukin, saya kan nggak ngerti apa itu TikTok, lalu pemuda di gereja saya tunjukin, ini loh Pak, ada orang nari, lihat bagus ya. Saya bilang, apa nggak perlu bakat untuk nari begini? That's the point. Kita semua bisa gitu ya. Aduh. Saya nggak bilang itu dosa atau apa ya, cuma saya mau kita berpikir lebih ini ya, lebih positif, lebih ke depan gitu, bahwa apa sih yang akan membentuk kita. Bukan masalah mana dosa mana enggak. Orang Kristen selalu tanya gitu, jadi TikTok dosa ya Pak? Enggak boleh masuk neraka ya? Enggak sih, tetap masuk surga, puji Tuhan gitu ya. Tapi ya, apakah dengan bertiktok dia saudara jadi makin bertumbuh kemanusiaannya atau enggak? Ini kan pertanyaan yang serius perlu ditanyakan. Nah maka teknologi dikembangkan harusnya dengan arah yang melimpahkan kemanusiaan, human flourishing, kelimpahan menjadi manusia. Oke, ini doktrin kedua, saya sampai jam 8 ya, tapi ada tanya jawabnya, oke. Mungkin saya selesai jam 8 deh ya. Tapi ini baru doktrin kedua. Ada 18 doktrin. Enggak, jangan khawatir. Ini kita sampai ke doktrin terakhir, eskatologi. Nah, eskatologi ini tentu berkait sekali dengan teknologi. Teknologi berharap membawa manusia ke dalam keadaan sempurna. Eskatologi adalah bidang teologi yang menceritakan akhir sempurna dari Tuhan itu kayak apa. Nyambung. Apakah nyambung? Ternyata enggak. Ide eskatologi dan ide teknologi beda. Ide eskatologi apakah harus bentur dengan teknologi? Ternyata tidak. Namun ide eskatologi itu sudah diserap oleh teknologi. Teknologi di dalam, paling tidak di dalam beberapa tahun terakhir, sangat mementingkan bagaimana menciptakan keadaan yang baik secara estetika. Misalnya ini dikembangkan di dalam dunia gaming misalnya, atau yang sekarang yang kemarin sempat populer ya, apa metaverse misalnya. Jadi ada konteks yang sekarang lebih kepada beauty dan keindahan, desain. Bagaimana mendesain, bagaimana kehidupan kita nggak cuma dialami secara fungsi, tapi juga dialami secara keindahan. Lalu kemudian banyak ini ya, banyak perusahaan game besar yang berlomba-lomba, perusahaan AAA, berlomba-lomba rekrut desainer paling bagus. Jadi mereka habiskan begitu banyak uang hanya untuk seorang desainer. Saya pakai kata hanya dalam tanda kutip, desainer itu penting. Mereka habiskan begitu banyak uang untuk rekrut orang terbaik di dalam dunia desain. Gunanya apa ya? Kenapa nggak rekrut programmer lebih baik lagi? Enggak, mereka mau desain. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa keterlibatan manusia ke dalam dunia yang beda namun ada sentuhan, itu penting. Manusia merindukan kondisi yang beda dengan sekarang, tapi masih ada keterkaitan dengan sekarang. Maka kalau saudara lihat perkembangan dari desain dari dunia gaming, saudara akan melihat dari, paling tidak saya mungkin menyadari ini dari mungkin 20 tahun lalu loh. Dari 20 tahun lalu sudah mulai dikembangkan. Mungkin saya salah, mungkin lebih early lagi bahkan. Jadi orang berusaha untuk membuat latar dunia, gambaran dunia, landscape yang membuat kita seperti berada di tempat yang mirip dunia tapi somehow beda. Ada yang menakjubkan dan berkait dengan kita sekarang. Nah ini yang sedang dikembangkan dan ternyata manusia perlu itu. Manusia perlu ada konteks yang mirip sekarang, tetapi yang beda karena memberikan sesuatu yang secara estetika itu lain, secara estetika sempurna. Nah saudara, seringkali orang Kristen mengabaikan estetika. Nah ini fakta yang menyedihkan sebenarnya. Orang Kristen menekankan bahwa kekristenan itu harus dinyatakan secara truth, kebenaran. Padahal kalau saudara melihat di dalam dunia manapun, salah satu yang menjadi sukses di dalam strategi marketing adalah keindahan. Ini misalnya saya sering kutip ya di Bandung kalau khotbah, seorang namanya Edward Bernays. Mungkin saudara dari marketing tahu dia. Dia adalah seorang yang memberikan iklan rokok paling sukses. Waktu itu perusahaan rokok nanya ke Edward Bernays, kita ini cuma untung separuh, 50%. Kenapa? Karena yang merokok cuma laki-laki. Perempuan nggak merokok. Bolehkah kamu lakukan sesuatu untuk bikin perempuan merokok? Supaya both gender, dua gender ini merokok. Kalau sekarang gendernya udah makin banyak ya.
Jadi perusahaan rokok harus minta lagi. Yang laki merokok, yang perempuan merokok, yang lapar gimana laki perempuan, yang perla gimana. Pokoknya yang 30% laki, 70% perempuan gimana. Itu zaman sekarang makin kacau. Nah, waktu itu Edward Bernays memberikan memberikan tawaran ya, bahwa kamu jangan tampilkan penjelasan kenapa merokok itu bagus. Wah, setelah merokok saya jadi tenang, orang nggak peduli. Tapi orang akan tiru orang yang dia kagumi, maka tampilkanlah artis pakai rokok. Film-film dibayar untuk taruh product placement, yaitu perempuan merokok. Dan perusahaan rokok join. Jadi rokoknya apa nggak jelas, yang penting ada perempuan merokok. Di film-film perempuan merokok mulai jadi tren, orang nari-nari sambil merokok misalnya. Jadi merokok itu ternyata hal tren di dalam perempuan. Langsung penjualan naik gitu ya. Nah, ini yang dia lakukan. Jadi apa yang dia tampilkan? Image. Dia menunjukkan bahwa kalau kamu menyukai secara estetik, kamu akan kejar. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar tentang hal ini, makanya saya bersyukur di GRI, Pak Tong sangat ngotot dalam hal desain. Dia paling marah kalau brosur itu nggak beres. Dia lihat, apa ini proporsi huruf kok ngaco gini? Oh iya, proporsi huruf ngaco. Harusnya gimana Pak Tong? You masih belum ngerti? Belum. Sampai kapan saya harus sabar? Selama-lamanya. Nah, jadi ada hal-hal yang ternyata ya secara proporsi nggak bagus. Nah, kalau kita nggak ngerti kan kita cuma pikir yang penting kan fungsi, udahlah yang penting orang ngerti, udahlah. Tapi ternyata estetika itu penting. Nah, manusia menginginkan ada dunia yang bagus. Tapi jangan beda dengan sekarang. Ada kaitan, ada keberlanjutan, ada continuity. Ada yang kita bisa nikmati sekarang, tapi belum sekarang ada. Ada already dan not yet. Dan ini yang teknologi coba sediakan. Teknologi coba sediakan gambaran paling tidak di layar dulu, atau nanti katanya di dalam virtual VR headset atau apapun itu, saudara mulai akan menyadari ternyata ini yang saya senang loh. Berada di dalam dunia yang mirip dunia kita, namun punya keindahan atau bahkan punya hal yang melampaui bumi ini. C.S. Lewis sudah mengatakan, ada orang tanya ke dia, kenapa kamu tulis buku Narnia itu? Ada singa ngomong, ada jerapah ngomong, ada orang ngomong. Itu memang benar ya orang ngomong. Nah, jadi dia bikin dunia fantasi. Kemudian orang kritik. Kalau, bukan kritik, orang tanya, kamu lakukan ini karena untuk anak-anak ya? C.S. Lewis bilang, bukan, saya lakukan ini karena saya manusia. Loh, maksudnya gimana kamu manusia lakukan ini? Karena manusia perlu dunia yang melampaui dunia ini. Kita perlu dongeng seperti itu, karena memang kita nggak bisa hidup cuma di dunia ini loh. Kita perlu ada dongeng seperti Lord of the Rings misalnya, ada elf, ada saya udah lupa semua sekarang. Pokoknya intinya adalah makhluk-makhluk non manusia. Kenapa? Karena pada faktanya Alkitab mengatakan Allah menciptakan makhluk-makhluk non manusia, bahkan non earthly. Yang di surga banyak, ada heavenly beings, ada makhluk-makhluk surgawi, ada kerub, ada seraf, ada malaikat, ada roh-roh yang melayani di surga. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang kompleks bukan main, dan kita sekarang baru mengalami bumi. Di dalam diri kita ada kerinduan untuk mengalami cicipan juga ke surga. Kita ingin lihat surga sambil tetap ingin nikmati bumi. Dua-duanya ini harus connect. Saya tetap di bumi tapi saya ingin cicipi surga. Saya ingin hidup di surga tapi saya ingin juga ada di bumi. Jadi surga dan bumi harusnya bersatu. Dan inilah sebenarnya dari kisah Alkitab. Pada akhirnya langit dan bumi bersatu. Tuhan hadir kembali di bumi dan Tuhan bawa kemuliaan surga turun ke bumi. Jadi langit dan bumi akan bersatu. Nah, ini longing, ini kerinduan manusia. Dan teknologi berusaha untuk melakukannya, memberikan cicipan. Kamu bisa sedikit mencicipi. Dan kita sebagai orang Kristen kita akan mengatakan, enggak, bukan ini cicipannya, tapi aku ngerti kenapa kamu kejar ini. Saya mengerti kenapa dunia teknologi kejar ke sini. Nah, ini yang saya pikir orang Kristen harus ketahui. Jadi kita sudah melihat bagaimana Allah menyatakan diri membuat kita kagum. Yang kedua, kita melihat bagaimana teknologi membuat manusia mengalami kelimpahan, tapi jangan salah mendefinisikan kelimpahan. Lalu yang ketiga, kita melihat teknologi berusaha untuk menggambarkan apa yang jadi kerinduan kita, yaitu mencicipi sorga dan bumi yang bersatu di dalam kehidupan kita sekarang. Oke, 3 doktrin itu kira-kira ya. Kalau saudara mau lanjutkan misalnya, Pak, doktrin malaikat dong. Atau doktrin predestinasi, Pak, predestinasi dan teknologi. Nah, itu mungkin nanti di seminar selanjutnya yang akan dipimpin oleh Pak Aludin. Sampai di sini ya, mari kita berdoa, baru setelah itu kita masuk tanya jawab. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sebenarnya hidup di dalam dunia milik Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kelimpahan. Kami berjuang untuk menangani kehidupan kami, mengembangkan diri kami, mengembangkan lingkungan kami, menggunakan teknologi dan melihat teknologi berkembang. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan dan Tuhan mau pakai kami untuk berbagian di dalamnya. Menjadi berbijaksana di dalam mengerti apa itu teknologi, menjadi
awas dan sadar akan kaitan antara pengharapan Kristen dengan pengejaran dari dunia teknologi dan memiliki hikmat untuk mengetahui mana yang merusak kemanusiaan dan mana yang mengembangkan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bertindak di dalam lingkungan kami yang Tuhan percayakan untuk kami menjalankan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau tanya jawab gimana, saya serahkan. Oh langsung dibacakan. Atau ada moderator katanya. Saya turun dulu berarti ya. Oh enggak. Oke. Oh, oke. Saya turun. Ya, sebelum sesi tanya jawab ada pengumuman sedikit. Ya, ini ada di sini kode Slido untuk tanya jawab. Itu ya. Terus pengumuman berikutnya. Ya, ini juga diingatkan kalau sebenarnya kita tuh ada pemuda setiap 2 kali seminggu. Ini minggu depan ada lagi pada tanggal 19 Agustus. Ya, kalau tadi seminarnya bicara tentang teknologi dan betapa menakjubkannya teknologi, kita juga bersyukur sekarang ada Zoom, tapi sesungguhnya Zoom tidak bisa menggantikan kehangatan bersekutu bersama. Jadi mari kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan kita di Graha Family ini, ya. Mungkin juga ada yang masih baru pertama kali hadir di sini, mungkin bisa angkat tangan. Oh, cuman satu ternyata. Oh iya, ya. Terus untuk pengumuman berikutnya, ini juga untuk minggu ini, hari Minggu, Pak Jimmy Pardede juga akan memimpin lagi kita di dalam kebaktian hari Minggu kita, gitu ya. Oke, sekarang ini juga ada sosial media, TikTok. Bertiktok Ria katanya ya. Mungkin kita akan mengisi TikTok dengan konten yang lebih berguna bagi manusia mungkin gitu ya. Dan juga ada Facebooknya Gary Graha Family dan juga YouTube-nya Gary Graha Family. Di situ ada banyak video yang menjawab pertanyaan pergumulan pemuda sehari-hari gitu ya. Oke, next. Ya, ini kode Slido-nya. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Ya, kita menyanyikan lagi lagu nomor 121, Here I Am Lord. Kedua baitnya saja, dan persembahan bisa di-scan melalui QR code, gitu ya. Ya, oke. Mari kita menyanyikan lagu Here I Am Lord. I will make the
kita bersama-sama bersatu di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini yang telah Kau berikan, agar kami dapat mengembalikan sedikit dari yang telah Kau berikan kepada kami, kepada-Mu. Sekiranya Tuhan dapat menggunakan uang ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya. Dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan Pak Jimmy Pardede. Oh ya, thank you. Saya kiri kanan. Oke, selamat malam. Jadi kita ada beberapa pertanyaan dari Slido. Pertanyaan-pertanyaan ini saya bagi ke dalam 3 kategori besar, Pak Jimmy. Jadi tes. Oke. Jadi pertanyaan yang kategori pertama ini dari statement Pak Jimmy yang menyatakan mengenai wahyu umum dan wahyu khusus itu sifatnya itu sebenarnya setara, sejajar. Jadi tidak ada satu yang lebih tinggi ataupun yang lebih. Intinya ada pertanyaan yang bertanya begini, Pak Jimmy. Jadi secara praktis, kalau pemuda Kristen itu lebih banyak waktu di kantor daripada di gereja, oke nggak gitu? Jadi dia lebih cinta kantor. Jadi itu sesuatu yang wajar nggak? Iya. Nggak ada orang yang menghabiskan waktu lebih banyak di gereja daripada di kantor kalau dia seorang profesional di kantor, yang nggak masuk akal gitu. Saya nggak ngerti. Maksudnya gini ya, kita kecuali kalau saya memang habiskan waktu di gereja lebih banyak daripada di kantor di luar karena saya nggak berkantor di luar. Cuma kalau saudara punya tugas di kantor saudara ya, saudara, saya ngomong ke sini. Ya kita punya tugas di situ sebagai hamba Tuhan juga kan, hamba Tuhan yang mengerjakan tugas kita di situ. Tapi tentu kehidupan kita kan ada banyak aspek, termasuk kehidupan beribadah. Jadi kita tetap ada waktu beribadah memang, meskipun waktu ibadah itu tidak tentu harus lebih panjang daripada waktu kita di kantor, enggak. Apakah itu berarti lebih mencintai kantor daripada gereja? Enggak juga gitu. Jadi ada satu kalimat yang saya dengar dari Pak Billy mengatakan ibadah itu begitu kuat, sehingga 6 hari saudara di lingkungan sekuler, itu setara dengan 1 hari saudara beribadah gitu. Jadi enggak tentulah ya kita habiskan waktu lebih banyak di gereja, tandanya cinta Tuhan. Mungkin juga karena enggak ada kerjaan di tempat kerjaan, jadi nongkrong di gereja terus. Tapi bukan berarti saudara yang ada sering di gereja enggak ada kerjaannya. Jadi tentu ada kepantasan yang pasti ada beragam ya, mungkin ada orang yang lebih fleksibel waktunya di kantor sehingga lebih mungkin untuk melayani. Saya tahu di pusat juga ada orang-orang seperti ini yang kayaknya kok muncul terus di gereja karena memang diperlukan, bukan karena nggak ada pekerjaan lain. Terus usaha mereka tetap jalan, ya Tuhan anugerahkan. Tapi nggak semua orang begitu, ada orang yang kalau berani lakukan itu ya dipecat. Jadi tentu kita punya konteks masing-masing yang harus diseimbangkan. Begitu. Tapi berarti kalau ditarik lebih lanjut, seakan-akan membandingkan antara pelayanan di gereja sama yang di luar gereja secara level atau bagaimana apa ya? Nilainya sama atau enggak sih antara pelayanannya? Oh ya tentu sama ya, apa yang kita lakukan di luar itu untuk Tuhan, apa yang kita lakukan di gereja juga untuk Tuhan. Jadi kan untuk Tuhan yang penting. Jadi lebih lihat secara holistik, jadi tidak mempertentangkan antara yang di luar itu satu yang sekuler, yang di gereja, betul. Dan dari satu statementnya Pak Jimmy begitu ya Pak? Iya. Oke, memang ada beberapa pertanyaan yang lanjutan dari statement itu. Jadi pertanyaan begini, kalau sekarang kita mau masuk sekolah teologi, berarti lebih baik nggak sih kalau lebih baik belajar di kampus sekuler lebih dulu, supaya kita juga lebih ngerti wahyu umum gitu? Daftar sekarang ya, saya akan download. Lagi-lagi saya serahkan ke panggilan masing-masing berarti ya, nggak ada yang lebih baik. Ada jalan orang yang studi sekuler dulu dan ternyata Tuhan pakai begitu masuk teologi, tajam pikirannya dan bisa mengaitkan dan bisa memaklumi pergumulan orang di dunia kerja. Ada yang ternyata harus masuk cepat karena memang Tuhan mau pakai dia segera. Jadi menunda itu buruk bagi dia. Jadi ya harus, nggak ada jalan pintas ya, harus bergumul, cuma either way yang manapun di dalam panggilan Tuhan ya sama baiknya sih. Jadi dalam pandangan Pak Jimmy tidak ada masalah yang mana lebih dulu, lihat dari panggilan Tuhan di dalam pribadi orang itu sendiri begitu ya. Memang ada keunggulan sih ya, orang pernah tahu dunia di luar gereja, paling tidak dia bisa memaklumi dan mengerti bagaimana sampaikan firman ke orang, itu kelebihannya. Cuma sekali lagi soal waktu kan, jadi dia habiskan mungkin berapa tahun gitu untuk studi baru nanti dia melayani. Jadi ya gitulah.
Enggak, oke. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ini terkait dengan dampak dari teknologi itu sendiri. Gitu. Yang pertama ini di dalam kategori secara efisiensi. Maksudnya waktu kita bicara tentang teknologi itu kan kita bicara dalam dunia sekarang itu dunia manufacturing. Namanya efisiensi itu yang sangat-sangat penting. Kita bicara juga ada automation, ada labor division misalnya begitu. Itu yang paling penting adalah efisiensi yang diagungkan gitu ya. Nah, gimana sih orang Kristen bisa melihat hal ini termasuk di dalam konteks jadi memanusiakan manusia atau enggak sih? Bahkan seakan-akan terkesan enggak memanusiakan manusia begitu waktu kita bicara efisiensi. Iya. Kalau saya lihatnya sih setiap tempat ada bagiannya dan kalau tempat itu jadi kelebihan, kegedean pasti buruk. Misal untuk efisiensi kan ada tempatnya dong, kita nggak mau juga pekerjaan yang tertunda-tunda karena kurang efisien. Kita juga ingin melakukan sesuatu dengan lebih cepat karena ada teknologi, tentu baik kita bisa kerjakan lebih banyak hal, lebih produktif. Bukan hal yang salah juga sebenarnya jadi produktif. Cuma ya sekali lagi kalau ini diperlakukan di tempat yang harusnya bukan efisiensi yang utama itu kan jadi problem. Misalnya kalau kita nyanyi lagu kan nggak harus efisiensi jadi utama. Jadi ada bagian di mana kita menikmati seni dan itu bukan efisiensi yang utama. Saya agak sulit misalnya kalau pas pergi dengan Pak Tong ke museum karena Pak Tong itu suka apa dia akan lama di situ, dia nggak suka apa dia akan cepat dan kita ikuti waktu dia gitu. Jadi terasa kayaknya kok cepat di tempat yang saya nggak mau cepat dan lama di tempat yang saya nggak mau lama. Nah tapi dia seperti menekankan efisiensi bahkan ketika di museum gitu. Jadi saya nggak bilang dia salah, cuma saya sih melihat ada bagian-bagian yang dikerjakan Pak Tong tuh sangat-sangat menekankan efisiensi dan kadang-kadang mengabaikan sisi keindahan. Tapi di sisi lain ada saat-saat di mana orang ngotot Pak Tong kerjakan yang efisien dan dia santai dan menikmati hidup gitu. Jadi settingan mana harus efisien mana enggak ya kita juga perlu set ada batasan yang jelas gitu. Paling enggak waktu kita mau ada pertumbuhan dan pembentukan ya ada waktu lah untuk itu, enggak bisa. Tapi berarti di dalam satu realm ini ada realm yang berbeda-beda Pak. Kita hidup di dunia sekuler seakan-akan oh ya itu satu hal yang wajar untuk kita mengejar yang namanya efisiensi, sedangkan kalau kita bicara nanti di gereja mungkin atau sesuatu yang sifatnya rohani, oh ya nggak apa-apa kita belajar enjoying God misalnya kalau dibenturkan, diekstrimkan begitu. Enggak juga mungkin ya. Ada kalanya juga gereja menuntut efisiensi lah, maksudnya kalau kita bisa cepat kerjakan sesuatu juga bisa baik. Coba gimana ya, menikmati itu nggak harus pakai prinsip efisiensi yang pasti, terus memahami belajar juga nggak pakai prinsip efisiensi dalam arti kadang-kadang kita perlu ambil waktu untuk lihat bagaimana kita bisa terbentuk oleh itu. Jadi ya di gereja pun ada hal yang mesti efisien, ada hal yang nggak bisa kita toleransi kalau terlalu lambat. Misalnya kalau khotbah terlalu panjang juga nanti ada yang akan angkat berapa menit lagi gitu kan, Bapak kurang efisien memanfaatkan waktu gitu, bahannya harusnya dipadatkan. Jadi ya di tempat tertentu tetap perlu efisiensi. Cuma sekali lagi mendewakan itu yang jadi problem kayaknya pokoknya cuma satu settingan, pokoknya efisien titik, nah itu kayaknya jadi problem. Jadi kita belajar untuk tidak meng-idolize teknologi ya, di satu sisi, karena tadi ada bahas juga tentang pessimistic view tentang teknologi, ya kan, end of time. Tapi di sini kita melihat secara sisi yang lain juga melihat ada orang yang meng-idolize begitu. Ini yang menjadi satu hal yang ekstrim bisa dibilang seperti itu. Jadi seakan-akan teknologi itu adalah satu jalan keluar bagi umat manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Bagaimana bisa melihat pandangan? Apakah memang ya teknologi itu untuk membawa satu kebaikan sampai satu saat ya memang dunia ini akan nanti diubahkan karena teknologi misalnya begitu dan menjadi satu savior. Kita bicara di dalam dunia medis. Kita bicara di dalam dunia ya terutama medis misalnya ya untuk membawa kebaikan, umur yang lebih panjang misalnya begitu. Ya saya ingat Carl Truman pernah ditanya zaman mana yang paling kamu suka, karena dia ahli sejarah gereja dan dia bilang zaman sekarang dan masa depan. Kenapa? Karena saya pasti senang teknologi, dia nggak mau pergi ke dokter gigi di abad pertengahan. Gitu. Jadi memang teknologi sangat menolong kita, cuma yang jadi poin penekanan kita mungkin adalah kita ini manusia, kemanusiaan itu apa yang harus ditekankan, mau dibawa kemana, itu kan penting. Jadi kalau ada efisiensi dan pertolongan dari teknologi, terus abis itu apa? Kalau dunia medis begitu bagus untuk memperpanjang umur manusia, terus manusia ngapain di umur yang panjang itu? Jadi aspek itu juga penting. Jadi teknologi bukan savior, tapi bukan nggak penting gitu. Oke.
Thank you Pak. Tadi ada yang bertanya mengenai faktor dari sisi efisiensi. Sekarang ada yang juga nanya dari sisi tentang tadi mana? Environment, lingkungan. Teknologi dikaitkan dengan lingkungan. Jadi teknologi itu memberi kemajuan, tapi kan juga membawa satu masalah baru. Tadi ada singgung tentang nuklir, itu membawa carbon footprint, gitu. Ada bicara radioactive waste. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen kita juga bisa menyikapi antara teknologi dengan environment seperti ini, Pak? Lagi-lagi balik ke jawaban konteks kita sih. Jadi kita nggak bisa meniadakan keburukan. Orang bilang mau ganti bensin dengan listrik misalnya, dan ternyata ada problem baru yang bisa muncul, yang nggak bisa lepas sih. Jadi ya, menurut saya kita tidak ada di panggilan untuk meniadakan problem sama sekali. Cuma kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin apa yang real gitu. Kita nggak mungkin nggak pakai kendaraan dengan bahan bakar fosil, nggak mungkin. Kecuali udah ada duit cukup beli Tesla misalnya. Tapi itu pun akan ada problem lainnya gitu. Dan ya kalau saya sih lihatnya ini bukan excuse atau apa ya, cuma Tuhan mengizinkan kita ada di dalam kondisi nggak sempurna dan ambil keputusan yang buruk juga bahkan. Tapi ya itu tadi ya, berusaha untuk mengerjakan apa yang bagus yang bisa kita lakukan gitu dari tengah-tengah situ. Saya agak kurang setuju dengan tekanan misalnya untuk menyelamatkan laut atau bumi ini dengan melakukan hal-hal yang kayaknya nggak akan terjadi juga sih. Bukan itu nggak penting sih, cuma satu hal tuh akan bikin ekses yang lain. Misalnya mengganti sedotan plastik dengan kertas gitu, ternyata ada problem dengan pohon juga dan lain-lain. Jadi maksudnya kita kayak terjepit ya, ke kiri salah, ke kanan salah gitu. Dan menurut saya sih ya berada di tengah-tengah itu dengan kadang agak ke kiri lalu kita sadar kita mesti belajar ke kanan, mungkin itu solusinya. Belajar real gitu, hidup lebih baik. Jadi lihat diri, misalnya saya menempatkan diri sebagai seorang aktivis Greenpeace misalnya di dalam konteks seperti ini juga selama dia bisa maksudnya tidak terlalu ekstrim, apakah bisa dibilang seperti itu, Pak? Ya, asal ada ide jelas yang mau diserukan ya, bukan cuma sekadar seruan-seruan yang nggak kena gitu, maksudnya ada seruan dan solusi kali maksudnya jauh lebih baik. Oke. Tadi bicara tentang teknologi, yang pertama tadi bicara dengan efisiensi, yang kedua dengan lingkungan, environment. Ada lagi pertanyaan tentang identitas, Pak. Jadi di dalam dunia teknologi ini seakan-akan seorang anggaplah sekarang ini banyak anak-anak muda sekarang itu sukanya main game begitu, dan di dalam main game itu dia seakan-akan menemukan satu identitas dia yang mungkin di luaran terhadap orang-orang yang lain dia bisa seorang yang sangat pendiam, seorang yang sangat, tapi ketika dia di dalam dunia cyberspace seperti itu dia menjadi orang yang berbeda. Apalagi dengan adanya misalnya avatar-avatar yang ada, dia ingin menampilkan diri sebagai orang yang totally berbeda begitu. Sedangkan tadi dibilang di dalam poin awal mengenai identitas itu ya memang manusia tidak bisa lepas dari tools dari teknologi. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi, dan ini satu pergumulan yang real gitu kan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. They find their own identity itu bukan di dunia nyata, ngomong sama orang nggak bisa. Kita bisa bagaimana kita bisa melihat seperti ini dari sudut pandang kekristenan dan kita menyikapinya, Pak. Kalau kita memang sebagai manusia perlu ada lintas identitas, bukan lintas identitas kita berubah enggak. Cuma kita perlu belajar dari hidup orang lain, kita perlu lihat orang lain tuh ngapain. Makanya kita senang sekali baca novel atau nonton film, karena kita seperti tahu dunia orang lain tuh kayak apa, dan itu penting. Nah jadi kalau kita punya interaksi dengan dunia orang lain, kita jadi berlimpah sebenarnya. Nah yang jadi problem dengan contoh kasus tadi tentang anak-anak remaja yang terlalu tenggelam dengan identitas itu adalah dia nggak beragam. Maksudnya dia nggak beragam, terpapar dengan berbagai identitas. Misalnya dia bisa aja dipengaruhi oleh tokoh dalam games, misalnya role playing games atau itu dia begitu kagum, tapi dia juga mempelajari tokoh Alkitab, dia juga mempelajari tokoh sejarah, dia mempelajari tokoh sastra dan lain-lain. Bahkan nonton film dan mengagumi kehidupan orang. Jadi lintas gaya hidup yang berbeda, latar belakang yang berbeda dari orang-orang yang dia contoh itu akan menolong sebenarnya. Jadi kalau orang tua punya anak yang terlalu tenggelam di satu sisi, ya ajar dia untuk lihat sisi lain juga. Belajar identitas orang lain, tokoh Alkitab dan lain-lain. Isunya adalah begini, Pak. Dia memang melihat identitas, dia belajar dari orang, tetapi it shape menjadi bentukan dalam hidupnya dia sendiri. Seakan-akan jadi satu orang yang totally berbeda dari yang di dunia. Dan itu membuat dia itu menarik diri dari dunia dan semakin tenggelam di dalam dunia cyber space yang saat ini
sedemikian maju, dan itu kita lihat secara praktis, misalnya di gereja ini banyak juga anak-anak pemuda mungkin yang atau remaja itu yang kalau di gereja itu diam, tapi ketika dia ketemu di online di depan komputer itu menjadi satu orang yang sangat totally different begitu, dan itu shape dia punya kepribadian, sehingga seakan-akan kepribadian itu diubah oleh namanya teknologi, betul ya, Pak Jimmy. Dan apakah ini sesuatu, bagaimana kita terhadap anak-anak yang seperti ini begitu ya, Pak ya? Kalau saya lupa siapa namanya ya, dia yang pertama dipakai sama Google dan Facebook di bidang persuasion technology, dia yang temukan bahwa klik like itu ternyata bagus, itu dia dapat uang banyak sekali karena menemukan klik like itu. Nah, dia kasih komentar bahwa di dalam bidang persuasion technology buruk sekali untuk memperkenalkan atau terlalu banyak memaparkan anak, apalagi usia kecil sampai bahkan tahap tertentu di remaja awal kepada dunia internet atau dunia cyber terlalu besar, karena pengaruhnya benar-benar bikin orang yang sedang membentuk identitas itu terbentuk ke situ gitu. Jadi pengaruhnya jauh lebih besar ketimbang ke orang dewasa misalnya. Nah, salah satu alasan yang dia kemukakan adalah karena anak-anak atau remaja itu belum terpapar kepada banyak contoh identitas. Dia cuma tahu satu mungkin papanya dan dia belum tahu banyak dan dia kena. Nah, jadi ini bedanya kan. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita mungkin kalau orang tua pakai larangan nggak terlalu berhasil, kalau anaknya udah lebih punya jalan keluar untuk kemana gitu, untuk kembali terlibat di cyberspace. Mungkin salah satu cara adalah ya ajak dia untuk tertarik juga bidang-bidang lain kali. Lintas bidang itu sangat penting. Itu sih. Oke, nggak ada jalan gampang kayaknya. Iya, jadi tips praktis untuk yang para mungkin orang tua di sini yang anaknya itu, jadi saran Pak Jimmy adalah jangan terlalu cepat memperkenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Apakah bisa dibilang seperti itu? Ya bisa begitu, tapi kan saya ngerti bahwa orang tua juga nggak pernah perkenalkan, tahu-tahu anaknya udah tahu gitu. Jadi dan bahkan terlibat dalam, nggak mungkin kita kasih pagar untuk anak jangan bergaul dengan orang ini orang itu. Nah, jadi mungkin yang paling mungkin saya sarankan sih yang paling mungkin adalah memaparkan anak kepada banyak hal lain. Jangan larang dia kalau udah telanjur mau gimana, tapi ya ajak dia lihat yang lain, misalnya ajak dia untuk menikmati, ternyata ada kesenangan lain yang bisa diakses juga. Saya tahu ini nggak gampang sih, saya pernah coba sarankan ini ke orang tua di gereja saya dan dia mengatakan, saya udah coba Pak, ajak naik gunung, lihat pantai atau apapun, belajar nonton film, baca novel atau apa, nggak ada satupun yang dia suka. Cuma saya bilang ya ini cara yang saya tahu ya, coba berjuang terus ke situ gitu. Bikin orang tuh punya dimensi hidup yang banyak sehingga nggak ada satu yang terlalu mengontrol dia. Kalau ada satu yang harusnya mengontrol tuh Alkitab kan, bukan dimensi ini. Gitu. Oke, thank you Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang tadi terkait juga tentang kembali ke anak remaja begitu ya Pak. Kita bicara tentang di gereja kita itu secara antara usia, kita bicara pengaruh teknologi dengan usia. Banyak pemimpin gereja itu kan sebenarnya berusia, ya sudah orang-orang cukup berusia, sehingga mereka yang awalnya itu tidak terpapar dengan teknologi yang khususnya yang baru berubah di dalam berapa puluh tahun terakhir ini, dan di-compare dengan anak-anak yang kita bisa bilang istilahnya digital native. Mereka yang begitu lahir ya di dalam dunia teknologi. Sedangkan orang-orang yang lebih tua ini kan kita bisa istilahnya digital immigrant. Kita orang-orang yang asing, toto, oh kok ada teknologi di tengah kehidupan kita. Dan ini menjadi satu pertentangan kan di dalam gereja. Tadi menyambung lagi tentang remaja, bagaimana sikap praktis kita di dalam gereja untuk bisa deal dengan anak-anak yang seperti ini, membawa mereka kembali kepada Tuhan, atau peran gereja bagaimana begitu Pak? Peran gereja dalam apa? Jadi antara teologi dengan teknologi ini kan peran ini adalah dijalankan oleh gereja begitu ya Pak, supaya mengajarkan anak-anak kita untuk ya tahu teologi dan juga memakai teknologi. Tetapi di dalam perjalanan waktu yang namanya kadang kita generasi yang lebih tua itu kurang bisa memahami anak-anak di dalam hal teknologi. Sedangkan anak-anak ini adalah anak-anak yang digital native, mereka yang lahir, sehingga akan terjadi gap. Yang terjadi adalah secara praktis anak-anak akan merasa melihat, wah ini orang tua kok kolot, atau orang tua nggak bisa ngerti gue, nggak bisa ngerti saya, bahkan termasuk gereja, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang meninggalkan gereja. Lalu kita bisa lihat di dalam tren, survei membuktikan banyak remaja-remaja itu yang akhirnya tidak ke gereja lagi. Salah satunya karena melihat ada gap seperti ini, dan mereka orangnya, bagaimana kita bisa menyikapi hal seperti ini begitu Pak? Saya
nggak yakin saya nangkep, maksudnya gap teknologinya ke apa mereka sangat ngerti apa misalnya contohnya main game terus gereja enggak gitu atau gimana? Iya, di dalam hal penggunaan teknologi misalnya di dalam gereja kan selalu dibilang jangan pakai bawa Alkitab fisik, jangan bawa handphone atau misalnya itu hal-hal yang praktis kan. Bagaimana teknologi itu kok akhirnya gereja seakan tidak approve dengan keinginan mereka begitu. Ya. Lagi-lagi ke dimensi hidup yang limpah sih ya, gereja memang tidak menawarkan paparan teknologi digital atau cyberspace atau apapun kan. Gereja adalah tempat ibadah. Jadi ini tempat penting sih, maksudnya kalau orang datang ke gereja dengan berharap dia dapat misalnya pendidikan musik lah atau pendidikan tentang dunia digital atau apa, itu salah, gereja nggak bertugas di situ. Gereja bertugas menyampaikan firman, menjalankan sakramen, melatih orang ngerti kitab suci, mengajarkan Alkitab, dan inilah tugas gereja sebenarnya. Dan paparan itu mungkin, saya nggak tahu kalau saya salah nangkep nanti dikoreksi lagi. Paparan itu mungkin nggak harus terlalu menakutkan juga karena kemampuan orang di dalam dunia digital juga bisa dimasukkan ke tempat yang tepat kali ya. Maksud saya gini ya, kalau gereja mengatakan kamu ada problemnya apa misalnya, kamu terlalu suka main game, lalu gereja mengatasi dengan cara bikin contoh ya seminar anti game misalnya, itu pasti mereka akan kabur gitu. Nah terus tugasnya apa dong? Tugasnya adalah pasti gereja mempunyai bidang kekuatan yang jadi bidang dia gitu, dan inilah yang akan menarik sehingga orang pada waktunya akan sadar bahwa saya perlu aspek ini loh. Contoh, ada satu orang datang ke gereja waktu kita baru mulai buka di Bandung ya, Persekutuan Pemuda Kembali Fisik. Dia datang lalu dia mengatakan, Pak terima kasih sudah kembali fisik lagi. Kenapa? Saya sudah benar-benar enak lihat layar katanya. Jadi kan dia tentu nggak enak lihat layar karena layar itu jelek, cuma karena kebanyakan terpapar ke situ. Waktu dia kebanyakan terpapar ke situ, dia perlu suasana lain, dan suasana lain itu yang harusnya gereja bisa lakukan gitu. Jadi kita nggak perlu di sini sih enggak ya, cuma maksudnya nggak perlu terlalu menunjukkan kecanggihan untuk orang tertarik. Oh gereja ini canggih, alat-alat teknologi baru semua. Nggak tentu, karena mungkin kita akan kalah kalau bersaing di situ gitu. Jadi ada aspek mengajar firman, aspek perjumpaan fisik yang gereja tawarkan. Makanya menekankan misalnya, bawa Alkitab yuk, bukan harus marah-marah juga, bukan harus bikin aturan gimana. Cuma membiasakan orang bawa benda fisik yang dibuka itu. Ini pengalaman lain yang mungkin dia nggak dapat di luar gitu. Jadi ya sekali lagi ya, paparan kepada hal unik gereja itu punya keunikan yang anak-anak nggak bisa dapat di tempat lain. Ini yang mesti ditekankan sepertinya. Jadi di dalam hal ini gereja tidak harus mengikuti zaman di dalam hal ini, maksudnya dengan advancement of technology yang ditonjolkan, tetapi kembali kepada satu prinsip, maksudnya Pak Jimmy kan, bahwa gereja adalah mengajarkan firman Tuhan dan di situ menerangi bagaimana teknologi dalam salah satunya. Apakah bisa disummarize seperti itu? Jadi kadang-kadang bukan dengan mengadres isu itu, tapi dengan membahas secara normal hal lain gitu. Calvin punya poin bagus waktu dia eksposisi Alkitab. Dia kan eksposisi Alkitab, lalu abis itu dia diusir dari Geneva, kemudian dia diminta balik setelah 2 tahun atau berapa. Dia balik lagi, lalu dia lanjutkan eksposisinya, nggak ngomong apapun tentang pengusiran dan lain-lain. Lalu orang tanya, kenapa kamu nggak sharing, ngapain aja setelah diusir, terus kenapa nggak nunjukin kemarahan karena pernah diusir. Dia cuma bilang, saya sih percaya bahwa tempat ini tempat mengeksposisi Alkitab ini. Jadi dia nggak terlalu mikirin gimana caranya Alkitab nyambung dengan konteks malah. Lagi ada apa di tengah masyarakat, dia lanjutin eksposisinya. Nah terus ketika orang kritik, kenapa kamu nggak address apa yang terjadi, dia mengatakan ya bagian saya ini. Dan ternyata orang kena di situ. Jadi orang kena karena merasa bahwa di gereja dia dibentuk untuk mengerti firman. Dan ketika orang tertarik ke firman, meskipun firman itu nggak langsung membahas tentang isu dia bisa punya ketertarikan untuk meninggalkan apa yang buruk misalnya. Gitu. Jadi bukan bicara tentang sesuatu yang konteks insensitif. Jadi seakan-akan gereja bukan yang konteks insensitif kah terhadap isu-isu dunia, Pak? Betul. Jadi bukan konteks insensitif, tapi bukan terintimidasi konteks juga gitu. Karena di luar lagi kayak gini, kita ada beban untuk harus ngomong gini. Kadang waktunya waktu yang nggak tepat juga gitu. Kadang-kadang kan orang misalnya sudah bosen lihat ini dibahas di mana-mana, begitu datang gereja, untung sekarang eksposisi Efesus misalnya, karena udah bosen di media sosial bahas ini, untung gereja nggak ikut-ikut. Itu juga ada poin bagus sih. Jadi gereja menjadi gereja gitu, dan orang tertarik ke gereja dan pelan-pelan bisa terseimbangkan lah ya di dalam dunia digitalnya. Oke, jadi ini menekankan kembali panggilan khususnya bagi orang-orang yang melayani di dalam gereja, mungkin yang guru sekolah minggu atau pembina, bahwa
kita stick to the point bahwa fokusnya tetap kembali kepada yang utama, core yang utama, dan di situ nanti akan menerangi bidang-bidang yang lain, bisa disummarize seperti itu. Ya, atau mungkin Tuhan mau pakai di luar untuk menerangi bidang itu. Kadang-kadang teknologi akan lebih kena dijelaskan oleh ahlinya daripada pendeta tentunya. Yeah. Makanya tadi saya lebih banyak gali ke teologinya, udah kasih disclaimer gitu ya. Nah, jadi memang mungkin ada bagian yang gereja nggak sanggup dan nggak harus tangani. Saya senang perkataan dari Luther. Luther bilang kan dia khotbah, setelah khotbah dia turun, kemudian dia minum bir sama Melanchthon gitu. Bir kayak cendol kalau di sini. Jadi dia mengatakan bahwa saya sih khotbah, abis itu ya turun, biar khotbah yang melakukan. Maksud dia adalah saya nggak harus jadi ahli di semua bidang. Hamba Tuhan tuh nggak harus ngerti semua teknologi atau ngerti semua berita terbaru untuk nanti diterangi dengan firman. Karena nggak ada kemampuan itu juga kadang-kadang kita. Jadi ya tugas kita menyampaikan firman dan percayalah Tuhan akan kerja kok gitu. Jadi saya sih sangat berharap gereja bisa memberikan paparan firman yang bikin orang tertarik sehingga dia bisa seimbangkan sendiri kebablasannya di dunia dia gitu. Oke, thank you Pak. Ada pertanyaan, dalam membuat suatu keputusan, apakah oke untuk memilih sesuatu yang lesser evil, misalnya dalam keputusan membeli sesuatu atau investasi atau kita bicara bekerja, ini bicara secara praktis gitu Pak. Lebih parah kalau pilih yang more evil ya. Kadang-kadang kita cuma disisakan pilihan itu sih. Iya. Kalau kita disisakan pilihan itu ya no choice lah. Jadi bagi yang bertanya ini jangan merasa guilty feeling ketika dia mesti memilih di antara asal yang evil. Betul, asal memang nggak ada opsi lain atau ada opsi yang, atau inilah mungkin lebih tepat lagi definisikan dulu lesser evilnya apa. Kalau lesser evilnya ternyata buruk gitu. Jadi sebenarnya prinsip benar salahnya kita juga harus diberesin sih. Jadi yang bertanya ini kan misalnya dalam keputusan investasi atau memilih pekerjaan dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang tadi bertanya juga kita juga bisa dengan sound doktrin dan juga dengan tanpa guilty feeling gitu ya, dengan damai begitu ya Pak. Kita maksudnya bisa dibilang kan mengambil keputusan meskipun itu sesuatu yang lesser evil. Ya, lesser evil dalam arti misalnya cuma ada dua pilihan karena memang cuma dua, yang satu lebih jahat dari yang satu. Tentu wajar kalau kita pilih yang less. Tapi kalau kita sengaja tiadakan aspek lain, lalu bilang ini tinggal dua nih, loh yang lain gimana? Nggak ada lah tinggal dua ini. Kenapa yang lain nggak dipilih? Ya misalnya kurang uangnya atau apa, itu berarti kita yang evil gitu. Jadi asal benar alternatif tinggal ini terus gimana ya, pilih lesser evil gitu. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi yang sangat praktis di sini. Bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dengan benar dalam menjadi agen Allah dalam dunia ini? Ya, kita balik ke tadi mungkin ya, jadi kita ngerti bagaimana teknologi berkait dengan kemampuan manusia mengapresiasi pernyataan ciptaan Tuhan, lalu ngerti bahwa teknologi ada efek samping yang kita harus tahu, ada efek samping yang kita waspadai, dan ya tentu ada banyak hal yang kita nggak bisa hidup tanpanya dan mau nggak mau ada di situ gitu. Oke. Ada yang bertanya begini, jika di dalam perjanjian lama, apa yang terjadi dengan kondisi di dalam PL di mana keturunan Kain tampaknya itu lebih maju dalam teknologi dan pembangunan kota, sedangkan keturunan Set itu enggak dalam hal teknologi, Pak? Tuhan mau membukakan bahwa ini adalah keunggulan manusia. Dia orang yang jatuh dalam dosa tetap manusia dengan kemampuan untuk mendevelop kebudayaan. Ini kan tafsiran agak sensitif ya, maksudnya dalam sejarah Kristen, karena sebagian mengatakan Tuhan benci teknologi, buktinya orang jahat yang kembangkan. Tapi sebenarnya tafsiran yang lebih baik adalah Tuhan sedang bilang manusia itu mampu kerjakan ini. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa pun dia tetap mampu gitu. Jadi kemampuan itu tetap ada. Gitu sih. Jadi waktu kita melihat teknologi itu tadi disampaikan ya Pak ya, mengenai ada yang pesimis, ada yang kita melihat itu sebagai yang turun, satu yang salah, tetapi di satu sisi Tuhan juga menciptakan itu untuk kebaikan, karena bisa melihat itu diberikan bukan cuma kepada Kristen maupun juga yang non Kristen, bisa dibilang seperti itu dalam keturunan Set dan ini sebagai summary. Nah cuma ada poin juga di Kejadian, misalnya Kain kan membangun kota, lalu dia namai dengan nama anaknya. Dia membangun kota itu dengan keadaan dia dibuang, jadi dia membangun kota untuk mengamankan dirinya, karena dia ketakutan. Nah ini kan kebudayaan yang bagus, tapi motivasi bangunnya itu dia ketakutan. Dan hidup dalam ketakutan itu nggak bagus gitu. Jadi meskipun manusia tetap bisa kembangkan kebudayaan, tapi kalau dia menjauh dari Tuhan ya, meskipun kebudayaan tetap terbangun, tapi problem dia nggak hilang gitu. Dia tetap orang yang ketakutan, dibunuh terus sampai akhirnya mati gitu. Thank you Pak. Ada yang bertanya begini, saya punya banyak
teman, ibadahnya hanya sekedar rutinitas, lompat-lompat gitu. Mereka pada dasarnya itu hanya mengikuti. Jadi mereka tidak tahu kalau itu salah. Bagaimana kita bisa mengenalkan mereka ke gereja yang benar-benar gitu. Yang paling pertama-tama adalah jangan anggap itu salah. Jadi gereja yang loncat-loncat itu nggak salah, cuman jelek gitu. Jadi kan unsur estetikanya yang main. Kamu kok suka sih ibadah kayak gini, itu kan jelek gitu. Ngapain ibadah kayak itu, aneh banget misalnya. Itu saya nggak tahu, secara psikologis ngomongnya lebih lebih pilih bijaksananya. Cuma intinya adalah kita sering kali gagal karena kita selalu bilang mana benar, mana salah. Ibadahmu salah, ngawur, berdosa itu, jangan lakukan, itu dosa. Ya orang bela diri dong dengan mengatakan mana dosa, emangnya ada ayat bilang ini dosa. Akhirnya kita jadi debat yang nggak perlu. Tapi kalau kita bilang kemanusiaanmu nggak berlimpah kalau kamu gini gitu misalnya, itu sebenarnya yang lebih membuat orang tertarik. Dan kita sendiri juga nggak jadi cuma ikut-ikutan kan. Kenapa kamu ibadahnya nggak loncat-loncat? Karena itu kayak cacing kepanasan. Kata siapa? Kata Pak Tong gitu. Lu juga ikut-ikutan gitu. Nah tapi kita sendiri menikmati beribadah dengan model begini dan kita tahu kenapa kita lakukan. Itu yang akan lebih punya kekuatan untuk tarik orang gitu. Oke Pak, ada satu pertanyaan, mungkin ini yang terakhir. Apakah Bapak setuju dengan prinsip gereja metaverse dengan alasan meski kita kehilangan pengalaman fisik melalui gereja metaverse, yang penting kan tetap ada persekutuan? Kalau saya lihatnya gereja justru menjadi penyeimbang dari dunia dunia virtual. Karena gereja justru menekankan kehadiran Kristus yang hadir, ada perjamuan kudus, ada roti yang benar-benar kita raba. Nah kalau gereja nggak lakukan itu ya manusia itu hilang sama sekali dengan pengalaman itu. Jadi seakan-akan apakah bisa dibenturkan Pak, dalam hal ini konteks ibadah yang fisik itu yang sesuatu sifatnya teknologi itu sesuatu yang bad, tapi face to face itu satu hal yang baik, begitu bisa? Lebih tepatnya begini ya, gereja itu memberikan suasana face to face dan nggak bisa diganti. Misalnya kita nggak bisa bilang bahwa misalnya rapat kantor pakai Zoom itu dosa, enggak kan. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Tapi memang rapat kantor atau bahkan rapat gereja memang nggak perlu harus ada kehadiran fisik. Namun kebaktian itu lain. Kebaktian itu berarti kita kehilangan Tuhan yang nggak hadir fisik. Tuhan kan nggak hadir fisik. Namun di ibadah itu kita jadi dekat karena ada simbol, ada liturgi, ada pendeta, ada apa yang semuanya fisik gitu. Nah jadi kalau ini hilang ya kita kehilangan hal yang penting sebenarnya. Makanya pandemi kemarin kan salah satu yang bikin kita sangat menderita sebagai orang Kristen adalah kita nggak bisa datang fisik beribadah. Okay. Jadi metaverse sih bukan alternatif ibadah sama sekali enggak. Jadi metaverse tidak dianggap sebagai satu alternatif dan kita juga tidak seharusnya mengarah ke arah sana begitu Pak? Sebagai gereja enggak, tapi enggak tahu ada cara lain mungkin main basket virtual sama atau mungkin poin bagus ya kalau saudara bilang saya mau olahraga di metaverse gitu, kehilangan banyak lah orang main sepak bola di lapangan ciumin bau rumput waktu dia baru mau main misalnya, itu nggak digantikan sama metaverse kan, meskipun mereka katanya mau jual aroma yang bisa disemprotin terus kita bisa bisa menikmati secara lihat dan indera, tapi nggak menggantikan gitu.